5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya, sahabat Dialog Positif dan Dialog Positif Family, dan tentunya pasti di sini juga banyak sekali keluarga besar dari murid-muridnya Kang Diki juga ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Episode 111 Dialog Positif spesial karena episodenya semuanya angka 1 gitu. Nah, kalau spesial semuanya angka 1 pasti ada makna nanti yang ingin disampaikan sama Kang Diki gitu. Apa makna satu satu dan satu gitu lah kira-kira. Karena tidak direncanakan Kang Diki hadir di episode 111 nih, luar biasa. Oke, malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang kesadaran tentunya. Topik besar adalah kecerdasan semesta raya. Karena waktu ngobrol sama Kang Diki, Kang kita bahas apa ya? Terserah lah. Kalau kata Kang Diki terserah aja katanya. Pokoknya kita seru, kita sama-sama bisa mengalir, kita sama-sama bisa membuka pikiran dan membuka hati kita tentunya, yang mudah-mudahan akan ada kesadaran yang lebih baik. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita. Kang Diki Damang, Kang, boleh di-unmute punten. Pangestu, Bang Esto, aduh sehat Pangestu. ya? Lu jadi Bandung gitu Kang? Harus. Bandung, masih di Bandung, masih di Masih di Bandung. Bandung ya? Waduh, Ya, lami tetepang Kang, sono pisan Kang. ya. Ini di mana? Di Bandung Ya oke di kan? di Bandung, di Bandung. Oh iya, iya. Nah, selama Covid pulang dulu ke Bandung, Kang. Iya. Oke Kang Diki, alhamdulillah hatur nuhun waktosna Kang Diki, malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, dan yang paling pasti malam hari ini kita akan membedah tentang kecerdasan semesta. Dan tentu saja wah udah lama ya saya belajar sama Kang Diki, dari tahun berapa tuh, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal kesadaran yang bisa diterima dengan sangat-sangat luar biasa, karena Kang Diki selalu membawakan sesuatu itu, kalau bahasanya stretching gitu ya. Hal yang kecil tapi di stretch menjadi sesuatu yang lebih detail, lebih esensial, dan malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang esensi itu. Oke, Kang Diki, kita Ya, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kalau ya, berbicara tentang kecerdasan semesta raya nih Kang Diki, karena kan ya. wah Kang Diki pakar gitu ya, berbicara tentang semesta, berbicara tentang bagaimana kita menangkap sinyal gitu. Karena pada dasarnya manusia ini diciptakan dan dia bisa bertahan untuk hidup karena dia menangkap sinyal-sinyal dari semesta. Nah, kira-kira Kang Diki apa yang bisa diceritakan untuk awal pembicaraan kita tentang kecerdasan semesta raya? Mangga Kang Diki. Ya, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang sudah hadir di dialog positif ini dan semua ingin menjadi positif dan semoga bisa menjadi seimbang semuanya. Kalau misalnya kita berbicara tentang kecerdasan semesta itu memang cerdas ya, bukan pintar. Hmm, oke. Beda Nah, antara cerdas dengan pintar itu lain. Oke. Nah, ini kayaknya harus dibahas dulu nih Kang Diki. Karena banyak orang sekarang pengen jadi pinter Kang Diki. Mangga Kalau Kang. pintar itu dia dari proses bagaimana dengan doktrin dan dogma pun bisa jadi pintar begitu. Satu tambah satu sama dengan 2 itu adalah doktrin dan itu bisa pintar orang belajar seperti itu. Hmm. Tapi untuk menghadapi hidup itu butuh yang namanya kecerdasan. Jadi yang namanya cerdas itu dia mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun dan dengan keadaan apapun. Hmm. Itulah cerdas. Dia bisa bergerak sesuai dengan situasi. Jadi tidak textbook. Kalau pintar Hmm. masa beri pintar nyopet, nggak ada cerdas nyopet ya. Pinter nyopet. Oke Kang. Nggak ada Oke. cerdas nyopet gitu, pinter Ah, maling, pinter membunuh gitu kan, pinter masak, nggak ada cerdasnya. Tapi masalahnya sekarang apakah yang namanya cerdas itu sangat berbeda dengan pintar? Iya. Karena pintar itu terbentuk dan dibentuk melalui suatu hal yang diulang-ulang. Tapi Oke. kalau cerdas itu bisa terjadi oleh sesuatu yang bersifat mengalir, wajar, apa adanya, dan dia bisa merubah sendiri disesuaikan dengan situasinya, itulah kecerdasan. Nah, Hmm. sekarang ketika kita berbicara dengan kecerdasan semesta, kita lihat semesta di tubuh kita deh, itu sangat mengalir. Terutama ketika kita melihat semesta yang namanya jantung. Apa Oke. sih yang menggerakkan jantung? Kemudian ketika kita melihat semesta yang namanya otak, apa sih itu otak? Ketika kita melihat tubuh ini ternyata terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh, ternyata ada suatu kecerdasan yang bersifat three in one, Hmm. Tritunggal. Hmm. Jadi semesta ini memang dibentuk secara cerdas
dengan menggunakan prinsip kerja 3 in 1 itu, Tritunggal. Air, lihat air. Air begitu baik mengalir dia, begitu mampu beradaptasi dengan hal apapun, dia seperti lembut tapi sangat kuat. Itu kan unsurnya 3 in 1, hidrogen 2, oksigen 1, Mmm. H2O. Nah, kemudian tubuh manusia. Tubuh manusia itu adalah ada tubuh, ada jiwa, dan ada ruh. Lihat, siang, malam, ada maghrib atau pagi. Lihat plus, minus, di tengahnya ada nol. Itu semua bersifat 3 in 1 dan itulah semesta. Nah, ketika tubuh ada jiwa, itu adalah aplikasi handphone kita juga 3 in 1 atau Tritunggal. Ada baterainya, ada mesinnya, dan ada aplikasinya. Nah, itulah kecerdasan. Tapi kenapa disebut ponsel pintar? Karena dia Mmm. melakukan hal-hal yang berulang-ulang untuk kepentingan manusia. Akhirnya dia Mmm. pintar, karena dibentuk oleh manusia, jadi pintar gitu. Iya, iya. Dan kadang-kadang ponselnya pintar, yang makainya kurang pintar, Kang, kadang-kadang gitu Nah, ya? ya itulah, lebih pintar ponsel daripada manusianya, Oke, oke. terutama yang gaptek ya, Terutama yang yang gaptek. gaptek susah, gaplokeun tekeun cenah. Oke, Nah, oke, wah begini, ini oke, ya, oke, oke. Jadi Kang tadi ya, berbicara ya, tentang Kang Diki baru beberapa menit ini mengulang-ulang kata-kata Tritunggal, kata-kata three ya, in one gitu. Nah, iya, sekarang iya. apa sih yang harus kita sadari tentang Tritunggal dan three in one ini untuk kita bisa menghadapi kecerdasan dan bergerak sesuai dengan keadaan, Kang? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Yang harus kita lakukan pertama, kita harus tahu kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuh kita dulu sebelum kita berbicara tentang makrokosmos. Oke. Jadi tubuh kita itu mikrokosmos. Tapi ternyata di kita itu disebut makrokosmos oleh bakteri yang hidup di tubuh kita. Hmm. Jadi kita harus kenali dulu apa yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya mesinnya, body berarti ini body ya, mesinnya. Mesin ini bagaimana kerjanya? Apakah kalau misalnya tidak ada energi bisa bekerja? Oh, tentu tidak. Energi itu adalah ruh. Ruh Mmm, itu adalah energi. mhm, Kemudian jiwa itu aplikasinya. Jadi mesin ini hanya bisa teraplikasi dengan baik dan bekerja dengan baik kalau ada software-nya atau yang namanya aplikasinya. Tidak mmm, akan bisa manusia dia, bekerja tanpa aplikasi ini. Jadi yang ngatur, ini bergerak dan sebagainya dan ternyata semuanya itu ada di sini, di otak. Jadi mmm, badan manusia dulu yang harus kita kenali sebelum kita mengenal kecerdasan yang lebih besar lagi. Kecerdasan yang lebih besar lagi semesta ini juga seperti manusia sebetulnya. Ada tempat buangannya. Manusia juga kan punya tempat buangan ya. Ya mmm, satu contoh galaksi lah. Di setiap galaksi itu ada yang namanya black hole. mmm, Untuk mengatur keseimbangan galaksi harus ada yang dibuang ke dimensi lain. Nah, itu melalui black hole. Tapi kalau untuk butuh kecepatan antara satu jarak dengan yang lainnya, itu ada yang namanya wormhole atau yang namanya mmm, lubang cacing. Tapi itu kalau kita berbicara tentang semesta yang lebih besar. Tapi di tubuh manusia sendiri sebetulnya ada yang namanya itu. Nah, tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Kita itu seringnya move on, bukan move in. mmm, oke, move on Move bukan on, move move in on, ya? move in. Harusnya kan move in dulu, baru bisa move on. Oke, Nah, oke, tadinya kan harusnya kan ke diri sendiri dulu. Perhatikan diri kita sendiri sampai sejauh mungkin, sampai selengkap mungkin dan bagaimana kinerjanya, bagaimana tubuh ini bisa begitu cerdasnya mengatur. Seperti contohnya lah, jantung kenapa bisa berdetak terus tetap 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 tetap. Dan dia begitu cerdas ketika manusia itu setelah melakukan olahraga, dia butuh oksigen lebih banyak, dia memompa lebih cepat. Itulah kecerdasan. Nah, kecerdasannya itu tidak kita atur kan secara sadar, tapi ada sesuatu yang mengatur dari dalam yang berupa aplikasi yang secara alam bawah sadar itu sudah seperti otomatis di dalam tubuh kita. mmm, Jadi mhm, ada intelijensi yang luar biasa di dalam tubuh kita yang sebetulnya itu adalah semesta juga. Nah, mhm, mhm, kita akan bisa mengakses ke semesta yang lebih besar kalau misalnya kita mampu mengenal semesta yang ada di dalam tubuh kita dulu. Semesta inilah yang harus kita kenali, lalu barulah kita akan mengenal ke yang lebih besar. Makanya pesan-pesan semesta yang lebih besar ini bisa diterjemahkan kalau misalnya kita sudah bisa menerjemahkan kejadian yang ada di semesta kecil kita. Contoh, ada satu contoh.
Misal perut kita tiba-tiba sakit, berarti ada masalah di perut. Nah, Mmm. bagaimana kita mengobatinya? Coba ngobrol dengan perutnya, "Perut," gitu kan, atau "Per," gitu kan. Oke. Nah, "Apa yang terjadi padamu?" Nah, kita jarang sekali kan ngobrol dengan diri. Biasanya Ah. ketika perut sakit kita pergi ke dokter, kalau nggak cari obat, langsung mencari solusi, padahal belum tentu solusinya itu di obat-obat yang dari luar itu. Mmm. Bisa saja perut sakit itu karena pikiran kita itu sedang tidak beres atau sedang stres. Jadi percuma minum obat apapun kalau misalnya itu psikosomatis, penyakit yang diakibatkan oleh stres. Nah, coba deh kecerdasan yang ada di dalam diri kita itu diajak ngobrol. Perut, lambung, atau misalnya lebih enak lah sebut aja Bung gitu, "Hei Bung," gitu kan. Lambung Mmm. maksudnya. Mmm. Soalnya kalau disebut lam itu rada aneh. Bung saja lebih enak lah ya. "Bung, Oke. kenapa kau Bung?" Gitu kan. Nanti secara naluriah itu akan ada komunikasi, bukan bahasa verbal. Si lambung itu Ah. tidak akan berbicara ngomong seperti ini, "A, saya lagi sakit, A," gitu kan. "Kenapa, Be?" Gitu kan. Jadi itu nanti secara frekuensi, secara naluriah kita akan tahu bahwa terjadi di lambung itu adalah lambung ini sakit ketika kita benar-benar sakit secara psikis. Dan biasanya menyebabkan penyakit lambung itu kebanyakan ya zaman sekarang itu psikis. Mmm. Makanya kalau saya ngobati orang yang kena penyakit lambung itu biasa bukan dari lambungnya tapi dari kepala. Mmm. Karena pengendalinya itu dari kepala. Nah, kalau kita ngobrol, coba deh nanti si lambung sendiri yang akan memberitahu apa yang terjadi begitu kan. Nah, ternyata ada banyak cara yang bisa, dipergunakan oleh manusia untuk mengembalikan si lambung itu pada fungsinya. Kemudian hati, hati itu bukan hati dalam artian kolbu, tapi hati itu dalam artian liver. Mhm. Nah, liver inilah yang ada di sini, liver di sini itu sering terganggu karena pola hidup, gaya hidup, dan bagaimana manusia itu, melakukan hal-hal semasa hidupnya. Nah, padahal tubuh sendiri itu sudah berkomunikasi dengan kita. Tiba-tiba dia sakit. Manusia mencoba mencari sembuh dari sakitnya itu dengan yang dari luar, mencari di internet, di Google dan sebagainya. Tidak perlu, tanya saja Mmm. pada dirinya, tanya pada dirinya. Manusia itu jarang sekali berkomunikasi dengan dirinya. Padahal dirinya itu sudah selalu berteriak, teriak, 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 teriak untuk dikenali. Nah, salah satu yang teriak itu ketika kita setelah jalan malam ya ini ya, setelah kena angin malam terus pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kan ketika kita diam, itu kita hening. Nah, hening itu suka ada suara "nging" di telinga kan ya? Mhm. Suara "nging" itu adalah pesan dari semesta yang ada di dalam tubuh kita. DNA kita itu bergesekan. DNA kita itu mengeluarkan frekuensi. DNA kita itu minta pesannya itu kita mengerti. Nah, Oke. di sanalah manusia itu akan belajar bagaimana memperbaiki dirinya. Karena sebaiknya perbaiki diri dulu dong sebelum memperbaiki orang lain begitu loh. Mhm. Nah, jadi Mhm. ke ini kan banyak orang-orang tuh memperbaiki orang lain tapi dirinya itu masih perlu diperbaiki. Mmm. Makanya ada orang mengobati orang lain tapi sendirinya asma begitu. Dia misalnya ahli jantung tapi sendirinya meninggal terkena serangan jantung. Kan banyak Mmm. yang begitu ya. Mhm. Mhm. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi sebaiknya kita perbaiki dulu yang ada di dalam diri kita dengan berkomunikasi dengan kecerdasan yang ada di semesta diri kita dulu. Nah, kecerdasan inilah yang wajib kita tanyai. Nah, itulah yang jarang sekali kita akses. Malah kita mah lebih senangnya, ngomongin orang ya, "Oh, dia mah begitu, dia begitu." Lihat aja cerita-cerita buruk orang lain tuh pasti tinggi ratingnya kan ya. Betul, Kang, Mhm, betul. iya iya. Betul betul. Eh, nah, coba kalau misalnya kita ngobrol ke dalam diri, kita misal begini, kita memberikan pelajaran tentang bagaimana move in ke dalam diri kita. Nah, Mmm. itu ratingnya jelek pasti, Mmm. karena Mhm. susah Mhm. susah. Mmm. Mmm. Kalau misalnya YouTube ingin tinggi, itu ratingnya ya yang receh-receh aja kan ya.
Iya, Bahasan iya. bahasan-bahasan gini mah ratingnya nggak tinggi ya, Kang, ya? Enggak akan, susah soalnya mah, liar. Oke oke Susah, kalau oke yang begini mah. oke oke oke. Kang Diki tadi Iya, menarik iya. menarik sekali ketika berbicara tentang semesta kecil, semesta besar, dan tadi waktu Kang Diki bicara bahwa kalau ada sesuatu yang sakit di perut, tanyakanlah kepada perut. Dan Iya, itu adalah hal yang jarang dibicarakan, tidak diajarkan, bahkan dari saya sekolah, Kang, nggak pernah ada iya. guru, nggak pernah ada pelajaran untuk membahas bahwa pelajarilah ke dalam dirimu, belajarlah berkomunikasi dengan dirimu. Jadi saya sekarang sedang melihat begini, Kang. Ada gap atau ada ruang di mana manusia justru tidak mengenal dirinya. Nah, gimana menurut Kang Diki tentang statement ini? Nah, itulah yang dihilangkan dari manusia. Manusia Oke. itu didoktrin, terus didoktrin sehingga kecerdasan dirinya itu menjadi tertutup oleh Hmm. kepintaran. Jadi Hmm. ditutup, Hmm. ini tuh ditutup, diblok. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. tumpuk saja semua pengetahuan-pengetahuan yang nanti tidak akan terpakai oleh manusia. Itu caranya. Ada suatu rekayasa Hmm. besar di planet ini yang hendak membuat manusia untuk menjadi orang-orang yang pintar, bukan yang cerdas. Hmm. Nah, Oke. jadi caranya, cara yang paling mudah untuk memblok itu adalah satu, dengan pola makan. Pola makan Oke. makanan yang semuanya itu tidak sehat, Hmm. yang semuanya itu mengandung pengawet, yang semuanya itu anorganik, semuanya itu tidak sehat dan sebagainya. Itulah pola-pola yang memang ditanamkan. Kemudian diberi yang namanya logam berat berupa timerosal. Hmm. Nah, timerosal itu biasanya itu terkandung di dalam vaksin. Hmm. Nah, terus ketiga, berikan pengetahuan-pengetahuan ke dalam otak manusia itu, ilmu-ilmu yang banyak banget tapi tidak terpakai. Hmm. Nah, terus keempat, ganti ukuran hidupnya dengan nilai berupa angka. Hmm. Nah, itu paling mudah. Empat hal ini saja didoktrinkan dan didogmakan ke dalam otak manusia, itu kecerdasannya itu akan hilang. Pluk, hilang. Plos, Oke. blas. Oke. Oke. Nah, makanya selama ini di sekolah itu banyak kan di kita ya. Wah, Nah, di itu Kang. mana-mana lah. Ini Banyak ya. just iya betul. Ini justru pertanyaan berikutnya sih, tapi Kang Diki udah ngejawab langsung. Boleh Kang langsung disambungin, Kang. Langsung disambungin, Kang. Oke, oke. Luar biasa banyaknya sekolah di mana lembaga pendidikan di mana-mana. Tapi apakah membuat negara ini maju? Hmm. Apakah membuat umat ini menjadi maju? Apakah umat ini bisa memberikan solusi yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegaranya? Begitu kan. Hmm. Kenapa kita negara yang super duper kaya ini selalu di belakang? Hmm. Kita bisa mengembargo diri dong kalau kita cerdas. Tapi berhubung kita pintar dan memang dibuat pintar sejak dulu, jadinya Hmm. seperti ini. Karunya, kasihan. Sudah Karunya, waktunya oke. kita sekarang kita itu berpikir. Akal sehat kita itu dimunculkan dengan maksimal. Hmm. Berarti kita harus benar-benar membuat otak kita itu menjadi cerdas, bukan menjadi pintar. Karena semua orang yang sukses di dunia ini rata-rata orang-orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Karena rata-rata pintar itu textbook. Oke. Sekarang lihat penemu. Hmm. Apakah penemu itu pintar? Rata-rata tidak. Hmm. Rata-rata Hmm. mereka itu cerdas. Satu contoh Nikola Tesla misalnya. Hmm. Dia menemukan energi, bagaimana cara membuat energi, misalnya dia bisa membuat listrik dan sebagainya. Nah, dari manakah dia punya itu, bisa membuat itu? Ternyata dia tidak belajar. Dia memiliki Hmm. kecerdasan yang terhubung dengan semesta, Tesla. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. lalu kemudian banyaklah ditiru lah penemuan-penemuannya mulai ditiru. Nah, jadi industri. Tapi orang-orang cerdas seperti itu biasanya dia ingin membagikan ilmunya pada Hmm. orang lain. Makanya kenapa Tesla ingin membagikan ilmunya pada orang lain, listrik gratis misalnya. Gitu kan. Nah, Hmm. jadi ketika kita sudah mulai cerdas, alamlah yang akan menghubungi kita. Hmm. Otak kita akan terbuka, alamlah yang nanti akan menghubungi kita. Semestalah yang menghubungi kita. Semesta itu ingin memberikan pada mereka yang cerdas. Tapi satu, inti Oke. kalau misalnya kita ingin untuk itu, kita harus bisa bersikap netral dulu di nol. Jadi kalau Oke. misalnya kita ada positif, ada negatif, nah kita di tengah dulu agar kita bisa memperhatikan secara keseluruhan. Ini positif dan negatif.
Karena kecerdasan itu dibutuhkan netralitas. Ini positif, Mmm. ini negatif, nah kita harus di tengah dulu. Karena kita harus berpikir holografik namanya itu. Berpikir Oke. holografik itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari semua sudut, bukan dari hanya satu sudut, apalagi pakai kacamata kuda. Mmm, mhm, mhm. Nah, kalau pakai kacamata kuda, rata-rata orang sudah jadi ngotot, bukan ngakal gitu. Jadi Mmm, ngokol mhm. jadinya, ya bukan Mhm, ngakal. mhm, Nah, mhm, mhm. ketika kita ada di nol, ketika kita di netral, kita akan melihat segala sesuatu itu secara netral. Kita akan melihat segala sesuatu secara fitri atau fitrah. Mmm, Nah, ketika kita dalam keadaan fitri atau fitrah itulah muncullah kecerdasan itu. Karena ketika kalau misalnya kita melihat segala hal itu dihubungkan dengan untung dan rugi, maka yang namanya baik itu akan disebut yang menguntungkan kita. mmm, mmm, Yang salah itu disebut yang merugikan kita. Padahal yang merugikan kita itu sebetulnya menguntungkan yang lain, contohnya nyamuk begitu kan. Cos, atul kan, tapi mmm, menguntungkan racun nyamuk kan ya. Pabrik-pabrik mmm. racun nyamuk. Jangan sebut itu obat nyamuk. Nanti itu sehat, nyamuk-nyamuknya disemprot itu ya. Iya, iya. Ya, Racun ya? racun nyamuk ya. Dan satu Mhm. yang kurang di botol itu adalah gambar manusia. Karena banyak yang bunuh diri menggunakan racun nyamuk itu. Racun Yang nyamuk yang dipakai manusia ya, itu karena pinter iya, kali ya, Kang, ya? iya, pinter bukan cerdas. Dan rata-rata orang pintar itu cepat frustrasi juga dan mereka gampang stres karena semua textbook dan harus selalu ada tuntunan-tuntunan yang dibukukan dan dibakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada tuntunan yang dibukukan dan dibakukan, mereka riut gitu kan. Mereka Mmm, stres. Tapi mhm, kalau mhm, cerdas, dia akan melihat situasi. Sekarang situasi seperti apa? Ada apa mmm, ini? mmm, Dan dia akan mulai berpikir. Dia akan menggunakan akal sehatnya, lalu dia akan mulai membuat solusi-solusi. Jadi oke. seperti itu. Asik Oke. kalau misalnya cerdas itu. Asik, oke pasti Kang. Nah, ini tadi berbicara pendidikan dan berbicara Indonesia yang luhur. Karena Iya, kita tahu Kang bahwa ya Nusantara Indonesia ini kan memiliki sebetulnya kecerdasan yang super gitu Kang. Nah, iya, iya cuman karena betul. tadi Kang Diki bicara tentang ada rekayasa besar, berarti kita sekarang Mhm, ada di dalam lautan, di mana iya, lautan ini kepintaran dan yang cerdas-cerdas ini adalah nggak banyak muncul ke permukaan gitu Kang. Nah, sekarang iya, yang jadi pertanyaan adalah saya baru menemukan nih Kang, hatur nuhun Kang, saya baru menemukan tentang holografi kaitannya dengan kenetralan, kaitannya dengan alam. Nah, di situ kenapa manusia yang bisa netral, manusia yang bisa diilhami oleh alam bahwa dia bisa iya, melakukan sesuatu, gitulah kira-kira. Nah, iya, yang jadi pertanyaan gini Kang, bagaimana menghadapi ini kita nggak usah jauh-jauh dunia lah iya. ya, masyarakat Mhm. Indonesia aja. Bagaimana kira-kira menurut Kang Diki supaya si kecerdasan semesta ini berlaku di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tuh menyadari bahwa ya kita tuh kaya, kita tuh bisa di depan, kita tuh bisa melakukan sesuatu. Sama seperti apa yang Kang Diki lakukan kan, saya baca juga bahwa Kang Diki ya itu tadi ya dengan kecerdasan bisa membuat air menjadi bensin gitu misalkan. Itu kan salah satu penemuan yang luar biasa gitu. Nah, kira-kira apa pandangan Kang Diki tentang perjalanan Indonesia ini, Kang? Silakan. Jadi begini, Indonesia itu harus dididik, bukan diajar. Mmm, Karena kalau diajar, itu dia, dengan segala macam doktrin. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus sesuai dengan ini, kamu harus sesuai dengan begitu. Padahal semesta itu membuat manusia itu berbeda-beda, setiap manusia itu adalah unik. Kenapa sih kita mengajarkan monyet untuk bisa terbang? Kenapa sih kita mmm, mengajarkan ikan untuk memanjat pohon? Begitu kan. mmm, mmm, Tiap manusia itu unik. Dan semesta ini mengajarkan bagaimana manusia ini untuk bekerja sama, bukan untuk bersaing. Nah, selama mmm, ini yang diterima oleh masyarakat itu adalah pengajaran, bukan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah dengan contoh, bukan dengan ajaran. Contoh 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 contoh, karena belum tentu ajaran seseorang itu cocok dengan yang lain. Bagaimana manusia itu diseragamkan sekarang kan ya? mmm, betul. Ya, muka aja tidak seragam, kenapa sih orang itu harus diseragamkan gitu loh. Muka muka aja nggak seragam Iya, ya. banget gitu, seragam banget kayak gitu kan, muka tuh tidak seragam gitu loh. Iya, iya, oke, Padahal oke. itu petunjuk, DNA tidak seragam, sidik jari tidak seragam, kenapa sih manusia harus diseragamkan? Mmm, Padahal mhm, manusia itu harusnya bekerja sama, keunikan masing-masing orang itu harus dimunculkan, lalu mereka bekerja sama, saling mengisi, saling membantu, saling asah, saling asih, saling asuh. mmm, Dan mhm, mhm. semuanya akhirnya menjadi silih wangi, saling mewangikan semuanya, saling memakmurkan.
Makanya kenapa anak-anak saya itu tidak ada yang sekolah. Hmm, ya ya ya, saya ingat itu, Kang. Nggak ada yang sekolah Ya, formal ya, Kang, ya? iya, nggak ada yang sekolah formal, karena tanggung jawabnya diberikan kepada saya, kan orang tuanya ya. Hmm, Iya, saya tidak hmm. mau memberikan atau melepaskan tanggung jawab. Jadi sayalah yang harus memberi contoh pada anak-anak saya, makanya kemana-mana saya tuh sepaket. Hmm, Jadi kemana-mana saya dibawa, anak istri itu kemana-mana ikut, gitu. Dan lihat, beginilah ayahmu, begitu. Inilah mhm, contoh. Karena dan saya juga tidak memaksakan mereka untuk jadi ini, jadi itu, tidak. Munculkan kekhasan darimu. Nanti kita akan bekerja sama. Kita akan bangun umat ini dengan kekhasannya masing-masing. Inilah kerjasama. Bukan yang namanya pola-pola ajar. Sehingga semua dicetak untuk menjadi buruh kan sekarang kan. Sekolah, hmm, lulus, jadi nyari kerja kan bekerja. sekarang begitu ya? Heeh, Iya gitu. iya iya. Itulah percetakan buruh. Makanya wajar kalau Indonesia ini jadi eksportir buruh. Begitu kan ya. Mhm, Nah, makanya ini mhm, yang harus dirubah. Jadi contohnya sekarang misalnya ketika ada masalah begitu kan, masalah pandemik dan sebagainya. mmm, Ini sebetulnya sudah terprediksi. mmm, Makanya kita membuat yang namanya ininya apa, serum dan sebagainya yang sekarang sudah banyak dipakai. Cuma saya tidak boleh mengumumkan ini dulu katanya begitu. Ya sudah nggak apa-apa, dipakai mhm, di komunitas sendiri saja dan ternyata memang kita sudah punya banyak bukti-buktinya dan sebagainya. Testimoni dan hasil lab dan sebagainya kita sudah ada. Tapi ya sudah, tidak perlu mhm, kita mhm, ekspos banyak-banyak di sini. Karena mhm, bukan apa-apa, ada kekuatan lain yang tidak boleh untuk, kita berbicara tentang itu, gitu loh. Nggak mmm, apa lah, mhm, kita mengalah saja dulu sekarang. Tapi yang jelas kita sudah punya solusi. Itu yang mmm, penting, solusi. Karena solusi, bagaimanapun juga ya, karena bagaimanapun juga setiap masalah itu sebetulnya ada solusinya. Tidak ada masalah mentok sebetulnya, apabila kita cerdas. Tapi karena mhm, kita pinter, rata-rata mentok. oke Makanya oke, nyari referensi kan. iya, Makanya betul, kenapa di pola pengajaran sekarang, saya tidak menyebut itu pola pendidikan, saya menyebut itu pola pengajaran. Semua oke, pola pengajaran sekarang itu harus ada referensi dari mmm, buku-buku, begitu kan ya? betul Tidak betul, pernah ditanya pendapatnya masing-masing, itu nggak pernah ditanya. setuju. Yang ditanya selalu ini dari mana, ini sumbernya apa, Nah, ini dari mana, ini sumbernya itu itu. akademis banget kan? Iya, Mhm mhm, iya. Nah, mmm, makanya inilah yang terjadi pada dunia ini. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. mmm. Lagu ya namanya. Oke Kang, nanti di tengah-tengah kita akan bicara tentang Covid sedikit. Tapi saya mau kembali Iya, dulu tentang iya, iya. bagaimana kita bisa mengenal diri. Nah, sekarang Kang berarti kalau saya tangkap Kang, manusia nggak usah manusia lah ya, masyarakat kita atau Indonesia Iya, atau saya atau dari diri sendiri adalah mampu untuk bisa kenal dengan dirinya, mampu untuk bisa pasti, menangkap sinyal dari pasti, dirinya. Nah, gitu ya pasti. kira-kira ya. Nah, Iya, pasti. pertanyaannya Kang, apa sih langkah sederhana, konkret yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih mengenal sinyal-sinyal dari tubuh kita sendiri? Bagaimana kira-kira, Kang? Pertama, kita harus berkomunikasi dulu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya, Oke, Kang, kita karena punten pernah sedikit ya, motong, Kang. Punten punten ya, ya, sedikit motong. Karena ya, karena ya, kalau ya, tiba-tiba bicara di kalangan akademisi gitu ya, belajarlah mhm. berbicara dengan perut. Pasti diketawain, Kang. Ya Gitu ya. biarin aja. Toh Biarin terbukti aja. kalangan toh terbukti mereka tidak membuat negara ini maju kan? Oke, oke. Oke, Kang, setuju, Kang. Setuju, Kang. Sip, Kang. Saya jadi punya jawaban, Kang. Hatur nuhun, Kang. Lanjut, Kang. Lanjut, lanjut. Ini saya ada cerita tentang itu, tapi lah nggak enak diceritain di sini ya. Nanti Karena kalau di semua terakhir-terakhir jadi enak, Kang. Nggak apa-apa, Kang. Nanti di terakhir aja diceritain. iya, karena bukan Oke. apa-apa, saya jadi Heeh. penemu itu bukan dari akademis. Kan saya jadi Hmm. penemu kan. Saya Betul. bikin baterai thorium, saya bikin bahan bakar air, saya bikin semualah temuan-temuan mulai dari obat-obatan sampai teknologi, sampai energi dan sebagainya. Apakah itu dari akademis? Bukan. Hmm. Semua dari semesta. Nah, kuncinya kita harus berbicara dulu dengan diri kita. Pertama, yang paling Hmm. mudah adalah perhatikan jantung kita. Oke. Coba perhatikan detak jantung kita, perhatikan tapi tanpa dipegang ya. Jangan dipegang jantungnya, jangan. Hmm. Rasakan dan perhatikan bagaimana detak jantung kita seperti apa dan bagaimana. Coba ngobrol dengan jantung kita. Jantung, maaf ya, saya selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan kamu. Selama ini saya tidak pernah ngobrol dengan kamu.
Selama ini saya tidak pernah memperhatikan kamu sehingga saya teledor di dalam hidup saya. Makan seenaknya, segala sesuatunya itu tidak memperhitungkan bagaimana kamu berdetak dan sebagainya. Nah, pernah nggak kita ngobrol seperti itu pada jantung? Wah, jarang pisan, Kang, jarang. Nah itu. Nah, Mhm. coba deh, coba ngobrol dengan jantung dulu. Rasakan, terus rasakan. Nanti seolah-olah tubuh itu akan ada connect yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang itu muncul sesuatu yang mengharukan di dalam tubuh kita. Tapi abaikan dulu itu, yang mengharukannya itu abaikan dulu. Nah, terus biarkan saja informasi ini, nanti lama-lama dia akan nyambung ke sumber yang ini ya, yang mengatur dari detiknya itu. Karena detik itu tidak akan muncul kalau misalnya tidak ada yang mengaturnya. Ternyata yang Mmm, ngaturnya itu di otak, mmm, di sini, di brain, di mmm, otak. Dan bagaimana otak itu bekerja, ternyata butuh yang namanya energi atau yang disebut dengan ruh. mmm, Nah, langkah pertama itu dulu sajalah, coba ngobrol dulu. oke, Itu langkah oke, pertama dan itu tidak diajarkan secara akademis, itu tidak diajarkan. hmm, Satu, dan itulah yang dihilangkan dari orang-orang. Itulah yang dihilangkan. Sesuatu yang sangat penting itu akan dihilangkan dari setiap manusia, kalau perlu dihapus dari semua pelajaran, agar manusia itu menjadi seperti sekarang. mmm, mmm, Seperti sekarang, gampang diatur, seperti kerbau dicucuk hidung, seperti mmm, domba-domba yang bisa diarahkan ke sana kemari dan sebagainya, sehingga mmm. mudah untuk dikendalikan. Nah, mudah untuk dikendalikan, oke. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dan melihat pada diri kita, konsentrasi pada diri kita, berkomunikasi dengan diri kita, rasakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, rasakan saja dulu lah sebelum kita ngobrol, rasakan dulu. Rasakan ini lambung, rasakan ini jantung, rasakan ini semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ dalam. Nah, kemudian coba biarkan alam ini bekerja pada tubuh kita. Biarkan nanti alam ini akan menggerakkan tubuh kita secara otomatis. Nanti tangan kita itu seperti ada medan magnet yang membawa. Komunikasikan dengan semuanya. Lama-lama kita akan terkonek dan terkomunikasi dan semuanya. Lama-lama kita akan bisa memprofiling universe ini. Memprofiling Mmm, universe ke dalam diri dan memprofiling universe ke lebih besar lagi. Nah, mmm, disitulah kunci bagaimana kita berkomunikasi dengan semuanya. Dan disitulah kunci dari kecerdasan semesta. Jadi ke diri dulu, nah baru nanti lama-lama keluar. Nah, di sanalah kita akan menjadi manusia-manusia yang cerdas yang akan bisa merubah sesuatu oke. yang selama ini terbukti tidak memajukan negara dan bangsa ini gitu loh. Iya, oke, setuju Kang, itu akan jadi tagline malam hari ini, Kang. Iya. Oke, 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 Kang. Nah, sekarang sekarang kita berbicara tentang realitas, Kang, bahwa di Iya, zaman era modern ini kita seakan-akan nggak punya waktu untuk hening, nggak punya waktu untuk ada me time, nggak punya waktu untuk ke dalam diri karena udah bangun tidur aja kita terdistract dengan semua kesibukan-kesibukan dan seterusnya gitulah kira-kira. Nah, iya, apa pandangan Kang Diki tentang modern zaman semakin modern, gitu ya, zaman semakin iya, modern nih, tetapi ternyata kalau tadi kita simak ulang-ulang ternyata kecerdasan manusia ini nggak sejalan dengan si modernnya ini tadi nih. Nah, kira-kira gimana nih iya. Kang Diki? Begini, sebetulnya kata orang zaman sekarang disebut modern ya, tapi Mmm, kalau sejak zaman Lemurian dulu mah katanya sekarang itu primitif katanya. oke, jadi mundur Iya, malah ya? handphone, Oke, sekarang handphone tuh masih gadget kan, dulu mah iya, diimplan di otak. Itu ada bakteri, ada semacam bakteri yang bisa mengaktifkan sel otak. Nah, bakteri itu diimplan ke dalam, nah itu mah kejauhan berenya. Tapi mmm, kalau kata saya zaman sekarang itu begini, manusia yang cerdas, dia akan bisa me time. Karena dengan kecerdasannya, dia akan bisa punya penghasilan. mmm, Ya contohnya lah, eee, kalau misalnya ikut saya sehari-hari, yang ngelihat saya sehari-hari, saya mah santai kok, mmm, tapi penghasilan ada gitu. mmm. Santai tapi ada terus ya Kang ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang, di sana ada perputaran. Mmm, Bahkan kita bisa membuat solusi-solusi bagi suatu komunal atau komunitas. Contohnya begini,
Semua, produk kita buat sendiri, perputaran ada di dalam. Kemudian mereka menjadi vendor, menjadi produsen, dan menjadi distributor. Lalu dia bisa dijual di luar dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan suatu nilai, nilai ini nilai alat tukar, yang nilainya akan semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Mhm. Jadi, kenapa kita sekarang terpatok pada pola hidup orang lain yang sebetulnya belum tentu cocok dengan kita, gitu loh. Kita Mhm. terpaksa kan sekarang ya, karena mengikuti pola yang lain. Coba deh kita bikin blue ocean atau Mmm. pola-pola laut biru begitu. Mhm. Kita bikin suatu pola laut biru di mana pola itu belum dipakai orang. Nah, itulah Mmm. kecerdasan. Jadi, kita bisa me time kok. Saya bisa me time. Saya bisa family time kemana-mana, bahkan tiap hari saya family time. Mmm. Saya Mhm. jalan kemana-mana, bring ka ditu, bring ka dieu gitu ya. Bahasa Inggris itu bring itu kan membawa gitu kan ya. Tapi bahasa Sunda juga. Ah, oke 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 Jadi saya bisa oke. bawa semuanya. Jadi semuanya Oke. itu, bisa kita lakukan pada zaman sekarang yang katanya modern, tapi kenapa kita terlarut ke dalam yang katanya modern tersebut. Kita bisa bikin Mmm. kemodernan yang lebih modern dari mereka dong, gitu kan. Dengan Iya iya. memanfaatkan segala sesuatu yang ada pada zaman sekarang. Bisa kok kita me time, bisa kok kita kok di luar dari sistem yang mereka buat, bisa. Tinggal Mmm. bagaimana kita cerdas saja membuat sesuatu yang berbedanya, begitu. Oke, Itu tadi saja sih sebetulnya, ya. oke, tadi menarik Kang, saya sedikit sedikit jadi bangun gitu ya ketika Kang Diki ngomong, "Ini mau modern dilihat dari mana?" Gitu. Ketika kita Iya mau membandingkan dengan Lemurian, ya sekarang nggak modern. Boleh sedikit iya. cerita Kang tentang Lemurian tuh apa sih Kang sebetulnya Kang? Itu sejenis buah kurma yang tumbuh di pohon toge. Ya yang nggak tumbuh di mana-mana gitu ya. Jadi Lemurian itu begini, Lemurian itu suatu bangsa. Jadi bangsa sebelum Atlantis ya. Oke. Jadi suatu bangsa yang super duper modern. Jadi seperti anti gravitasi atau Wimana itu sudah dikenal, yang namanya air sebagai energi itu sudah dikenal, yang namanya teknologi-teknologi yang, holografik dan sebagainya itu sudah dikenal. Kita kan masih perlu monitor nih. Betul. Nah, mereka itu sudah tidak perlu monitor begitu, karena semua sudah serba holograf. Mmm. Nah, kita kan masih perlu yang namanya handphone nih. Mmm. Mereka itu tidak perlu handphone, karena mereka itu sudah ada implan di sini dan tidak perlu bayar pulsa. Mmm. Nah, terus, kita kan sekarang masih menggelinding nih, mobil-mobil. Mereka mah Mmm. sudah tidak perlu menggelinding lagi karena sudah ada anti gravitasi dan sudah ada yang namanya barca. Barca itu semacam shortcut atau Mmm. kilat atau burok gitu kan ya Oh, iya kalau iya iya istilahnya iya tuh, iya. ya. Mhm. Nah, burok itu adalah kilat. Jadi Mmm. bagaimana memperjalankan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudah pernah diulas, begitu kan. Mmm. Di dalam Mushaf Utsman atau di kitab suci itu ada. Nah, di sana bagaimana manusia itu bisa diperjalankan secara kilat, secara sekejap. Nah, jadi Lemurian itu sebetulnya ini ya, Indonesia itu ada dataran tinggi benua Lemurian. Oke. Lemurian itu kaumnya, Mmm. benuanya Lemuria, nggak pakai N. Mmm. Seperti inilah, Atlantis orang-orangnya Atlantean, Indonesia Mmm. orang-orang Indonesian. Oke. Nah, jadi orang-orang ini mereka tuh sangat modern. Mereka ini luar biasa. Mereka ini punya kecerdasan luar biasa dan punya energi dari sel mitokondrianya ini yang aktif secara sangat tinggi. Manusia itu Mmm. seperti ini, dia cuma 2,5% loh Mmm. dari akselerasi sel mitokondria yang aktif di dalam dirinya. Ada penelitian tahun 87 dari Ken and Wilson bahwa 1 cm3 sel mitokondria manusia itu berarti sebesar dadu itu dapat menghasilkan listrik 200.000 volt tanpa ada yang namanya klan. Klan itulah yang namanya bakteri purba yang membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. 200.000 volt ya Kang ya? 200.000 volt lebih besar dari belut listrik itu hanya sebesar dadu, dadu. Sel mitokondria loh. Kan yang menghasilkan energi itu Iya, mitokondria, mitokondria betul. mitokondria, adenosin trifosfat, nah itu energi kan. Mmm. Nah, jadi si energi sel ini luar biasa, tapi manusia ini cetak hanya 2,5% yang aktif karena di dalam sel mitokondria itu ada bakteri yang namanya bakteri purba. Bakteri purba itulah yang disebut klan, yang membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. Mmm. Jadi ginilah contohnya lah, Superman itu si Kal-El ya, Kal-El KLL. itu Mhm. Kryptonian lah. Nah Mmm. itu tuh 40% dari kemampuan manusia. Itu baru 40% ya Kang ya? 40%.
Kalau Kebayang kan Thor ya? dari Asgard berapa, Kang? Asgard. Asgard, asli Garut. Nah, Oke Thor oke. Thor itu 12%. Hmm, Thor itu 12%. Dia belum sekuat yang namanya Kal-El atau Superman. Tapi mhm. sekuat-kuatnya Kal-El, kolornya di luar, euy. Teu bisa make kolor, mainnya di luar kolorna. Bener Kang, bener Kang, bener ya. Ya Karunya. jadi bener Kang, kuat juga harus modis ya Kang ya, jelas Iya ya itu harus mah ya. modis, jangan Heeh. pasang kolor di luar dong. Tapi itu ya Jerry Siegel, Jerry Mmm, Siegel sama Joe Shuster itu yang ngarang Superman ya. heeh. Dia itu ada yang membisiki, ada yang menginspirasi tentang kaum Lemurian itu. Makanya dulu, yang namanya Superman ketika awalnya di DC Comics itu, ketika awal-awal dia kan botak dan jahat Superman itu, Mhm. yang sekarang Lex Luthor-nya. Iya iya iya. Nah, tapi setelah nggak laku itu komik, dirubahlah jadi Superman itu yang ganteng, kekar gitu kan, rambutnya Mmm. itu es dan sebagainya, kaset gitu katanya. Cuma Mmm. sayangnya kolor di luar. Mungkin mungkin untuk menggambarkan nggak perfect gitu Kang, mungkin ya, mungkin. Oke, Eee, lanjut lanjut Kang oh lanjut Kang. oh iya iya iya, lanjut Mmm, ya. Nah, mmm, setelah itu, kaum inilah yang membangun pertama kali di, planet ini. Nah, dataran tinggi Lemurian ini adalah Indonesia yang sekarang atau Sundaland. mmm. Sundaland ya, sampai ke Filipina, sampai ke semualah, sampai jauh sekali lah. Sedangkan benua Jadi Lemurian Sunda tuh bukan bukan suku gitu ya, tapi bukan dataran gitu? bukan bukan, Mmm, nulisnya itu Zhunda, Zunda. Itu dari bahasa mmm, Lemurian, bahasa mmm, kemakmuran namanya itu, diambil itu dari bahasa Lemuria atau bahasa kemakmuran. Nah, oke. sebetulnya prasasti Lemurian itu banyak, salah satunya yang saya gali di Sadahurip kan, ada yang Mmm, sudah saya gali di Sadahurip dan ditemukan itu bahasanya seperti apa, tulisannya seperti apa. Saya juga sudah ajarkan ini apa, huruf-huruf Lemuria, kemudian saya sudah bikin ininya apa, font aplikasinya font. agar font-nya ya. Mmm, Jadi aplikasinya itu langsung bisa ngetik di Word itu bisa. Jadi kalau misalnya ingin ngetik pakai huruf Lemurian, pakai Microsoft Word itu sudah bisa. Nah, jadi tinggal bagaimana sekarang kita mau menggunakan atau tidak. Tapi yang jelas itulah bahasa induk. Bahasa mmm. Lemurian itu bahasa induk. Nah, itu Ibu Intan ngacung-ngacung gini apa nih? Nanti aja lah Ibu ya. Tenang ya Bu. Oh, ada Ibu Intan di sini. Oke, karena sudah hadir Ibu Intan, oleh karena itu acara ini kita selesai dulu sementara gitu ya. Oke oke Kang, lanjut Kang. Lanjut ya. Oke. Soalnya kalau ada Ibu Intan, mic langsung dikuasai euy. Benar benar. Oh ternyata dikira di acara saya aja Kang. Sabar ya Ibu ya, nggak usah ngangkat tangan yang pakai tangan biru itu. Oke, terima kasih Ibu Intan sudah hadir, terima kasih Iya. luar biasa ya, Bu Intan tuh memang luar biasa lah, selalu Iya, meramaikan memang. acara. Oke, Iya lanjut iya. Kang. Kalau nggak ada Ibu Intan nggak rame. Nah, terus Pasti ini pasti. iya, kita lanjut ya. Iya. Nah, jadi kaum Lemurian inilah yang pertama kali mereka mengenalkan pada manusia tentang teknologi-teknologi canggih tersebut. Nah, Mmm, misalnya ada yang namanya Stova. Stova itu kendaraan anti gravitasi satu awak. Nah, itu digambarkan di Borobudur kan, ada mmm. stupa-stupa, nah semacam begitu dan Oh, sebagainya. Stova tuh jadi stupa mungkin ya, Kang, ya? Iya, stupa, di stupa. Mhm. Nah, Oke. makanya saya buat kan, teknologi mulai saya buat satu persatu. Teknologi Mmm, Lemurian itu saya buat satu persatu, satu persatu, mulai satu persatu saya buat. Dan mulai saya perkenalkan pada orang-orang. Tapi, nah ini dia, ternyata banyak yang nggak nyambung, banyak yang nggak nyampe. Ya contohnya ketika saya bikin baterai thorium, mmm, saya bikin baterai nuklir, sebenarnya saya sudah bikin baterai nuklir, baterai yang sudah bisa hidup selama 27.000 tahun. Nah, mmm. tapi kan ini bisa mematikan pabrik baterai. Mmm. Ya pabrik Jadi baterai bangkrut dong. jadi ribut sama industri gitu ya, Kang, ya? Nah, sebetulnya kita bisa bikin ini, bisa bikin, win-win solution lah ya, win-win Mmm, solution. Nah, jadi baterainya kita kasih umur saja, misalnya sekitar 5 tahun atau 10 tahun, ganti lagi, 5, 10 tahun ganti. Sebetulnya baterai itu tidak rusak, tukar tambah saja gitu kan ya. mhm mhm. Nah, jadi kalau baterai thorium itu tinggal kita kasih air saja, jadi si baterainya itu akan nyala. Itu banyak kok, saya sudah sering upload di YouTube, ada beberapa. Nah, cuma
Ini yang ditakuti oleh dunia. Mmm. Karena semua penemuan-penemuan yang dari kaum Lemurian itu bertentangan sekali dengan kaum industri, bertentangan Mmm. sekali dengan kartel. Bayangkan kalau misalnya batu bara nggak laku, minyak nggak laku gitu kan. Mmm. Nah, sumber-sumber energi sebetulnya kita sudah punya. Bahkan saya sudah, ini apa, sudah pakai sendiri sebetulnya, saya sudah pakai sendiri. Mmm. Hanya memang harus pakai sarung lah sedikit ya, Mmm. kasih sarung sedikit biar orang nanya, "Itu pakai apa tuh solar panel?" Tapi kalau yang ngerti mah gitu kan, yang ngerti nggak mungkin solar panel sebesar ini bisa menghidupkan satu rumah gitu loh. Mmm. Mhm. Mhm. Nanti deh, mungkin nanti kita sebentar lagi akan ini ya, pameran lah, pameran teknologi-teknologi, Lemurian. Jadi Oke. orang-orang tuh menyebut itu pseudoscience, saya tidak peduli. "Ah, itu Mmm. pseudoscience," katanya. Ya nggak Mmm. apa-apa, sebut saja itu pseudoscience, tapi pseudoscience yang membuat karya nyata, Mmm. daripada science yang hanya jadi makalah gitu loh. Dan itu Setuju. copasan, copas copas. Coba setuju, Kang, setuju, Kang. Daripada sains yang hanya jadi makalah, wah itu Ya asik tuh. makalah, iya. Oke. Waduh, Oke. jadi nggak pengen nerusin dokter nih, Kang. Doktor, kokodok nu kotor. Oke. 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 Oke, oke. Oke, nah berarti Lemurian itu adalah suatu bangsa. Nah sekarang kalau misalnya tadi berbicara ada di kita, berarti awal kita tuh ya bangsa Lemurian ini gitu ya, Kang? Sebetulnya iya, kalau misalnya untuk satu ras ya. Mmm. Mhm. Karena Mhm. kan tiap manusia itu rasnya berbeda. Kenapa Oke. rasnya itu berbeda? Karena tiap manusia itu kloningan. Jadi Mmm. gini, Mhm. jadi satu ras itu klon. Misalnya Mmm. ras Arya itu klon, atau ras yang namanya Negrida atau Negro itu klon. Ras yang namanya Haina atau China itu klon. Jadi tiap ras itu Mmm. klon, klon 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 klon. Karena kloningan pertama itu kan Hawa, itu kan dari Mmm. rusuk ya, Mhm. Mmm. Mhm. 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 kan dibuat, dari rusuk. Berarti kalau dari rusuk itu kloningan ya, Mmm. Mhm. 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 diklon dong. Mhm. Nah, siapa yang Mhm. mengajarkan klonnya? Ya Sang Mmm. Maha Menjadikan itu yang mengajarkan langsung pada manusia pertama. Mmm. Mhm. Yang Mhm. dibuat Mhm. berdasarkan gambaran dirinya, begitu kan ya? Mmm. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. dan Adam sendiri adalah alien karena diturunkan ke planet bumi ya. Turun gitu ya, Kang, ya? Iya, bukan penduduk asli planet bumi kan, diturunkan kan ke sini ya. Iya. Iya, oke, Berarti oke. Adam itu alien, Berarti kita kalau gitu cucu anak cucunya alien keturunan gitu ya? iya, Heeh. kalau kita ke atas ya ketanjakan, tapi kalau misalnya dari Adam ke kita ke bawah ya keturunan gitu. Wah, ini luar biasa. Oke, oke, lanjut, Kang, lanjut, Kang. Iya, yang jelas satu ya, manusia yang ada di planet bumi ini bukan penduduk asli planet bumi. Karena Mmm. berdasarkan kitab suci, kita itu diturunkan ya, diturunkan ke planet ini. Jadi kita harus percaya tentang yang namanya alien itu dari ini kan, yang diajarkan ya. Tapi Mmm. memang Mhm. Mhm. faktanya Mmm. sebetulnya tidak mungkin alam semesta ini hanya planet ini saja yang dihuni kan ya. Pasti, pasti. Iya, Mmm. makanya walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan semua yang bersujud di, langit dan bumi. Mmm. Makanya di Mmm. sana disebut man atau man. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Jadi yang di langit dan di bumi itu bersujud, manusia-manusia yang bersujud Mmm. Mhm. Mhm. pada Sang Maha Menjadikan. Nah itulah, mereka sujudnya itu seperti apa? Apa bedanya sujud dengan menungging gitu ya? Mmm. Mhm. Jadi Karena sekarang itu jangan-jangan ya, jangan-jangan yang menungging belum tentu sujud gitu ya, Kang, ya? ya, karena Mmm. rata-rata sekarang itu ritual tanpa spiritual. Mhm. Ya, ritual Jadi tanpa tanpa spiritual. spiritual. Oke, oke, oke. Iya. Nah, oke, Kang, kalau gitu kita masukin dulu sedikit nih, Kang. Kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius lah ya, bangsa yang Iya, sangat-sangat religius gitu. Nah, tetapi begitu melihat fakta-fakta, kita melihat bahwa ya itu tadi ya, dengan kemajuan bahkan menurut Islamic Index Cities gitu ya, kalau dalam satu penelitian iya, bahwa Islaminya Indonesia ini dari 208 negara cuma di ranking 140 gitu, dalam tanda petik iya, nomor iya, satunya justru malah New Zealand gitu. Nah, apa pendapat atau iya. apa yang perspektif dari Kang Diki tentang religius atau yang disebut ritual dengan spiritual? Gimana sih, Kang, sebetulnya itu? Silakan. Ya pertanyaannya kita itu Islami atau Arabi? Oke. Iya, Oke. Nah, ini karena asik nih.
Iya, karena Islam itu asal katanya kan dari aslam, aslamu yang berarti menyelamatkan, berarti Hmm, keselamatan. hmm, Orang-orang yang menyelamatkan orang lain atau umat dan sebagainya itulah yang Islami. hmm, Karena belum tentu, karena Islam itu sudah dikenal juga sejak Lemurian yang namanya azlama atau ajaran untuk mmm, menyelamatkan, ajaran oke, untuk saling memakmurkan. oke. Ya kasarnya beginilah, bagaimana manusia yang orang-orang yang menyelamatkan itu kenapa harus membunuh satu sama yang lain gitu loh. Kan Mmm, tugasnya kan menyelamatkan ya. mmm. Tugasnya itu memblending, lalu saling asa, saling asih, saling asuh. Kemudian mereka saling memakmurkan. Lalu mereka saling tolong-menolong, bukan tolol-menolol begitu kan ya. Saling Tapi tolong-menolong. yang lagi kejadian gitu sih Kang, akhir-akhir ini ya, yang lagi kejadian. Oke. Iya, karena apa? Satu kelompok ingin memaksakan pada kelompok yang lain, begitu loh. Hmm, Agar hmm, kelompok ini masuk ke kelompoknya. hmm, Ini yang bahaya. hmm, 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 Kalau begitu mah itu sudah bukan agama. Agama itu kan singkatan, aturan gawe manusia. Itu hmm. sudah politik. Politik alias nipu-nipu nu laleutik gitu. Iya. Ya oke. Jadi udah bukan ngomongin agama gitu ya Kang ya? Bukan. Agama Oke. itu kan baik ya. Agama itu mengajarkan bagaimana cara memakmurkan, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara membuat nyaman. Karena kalau kita ingin ke surga, kita harus bikin surga dulu dong di sini ya. Hmm, hmm, Iya. hmm, hmm, Dan hmm, surga sendiri apa itu? Itu juga hmm. kan harus kita ceritakan lebih lanjut, tapi kayaknya terlalu panjang nih kalau Iya, misal oke. cerita itu dan sebagainya. Pasti, pasti. Karena saya yakin Kang Diki kan nggak cuman sekali datang ke dialog positif gitu ya. Oke, saya rasa Tapi setuju kan ya? tapi Setuju ya kalau ya, Kang Diki datang ke sini lagi semua setuju ya? Oke. tapi ada nggak dialog negatif biar seimbang? Oke, tapi gini 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 Kang, ini di mana ada masa negatif tuh lebih dicari sekarang. Karena kalau sekarang positif Covid Iya. nggak asik gitu Kang. Iya, Jadi betul. pertanyaannya, alhamdulillah masih negatif. Nah itu sekarang baru ada Kang sebenarnya. Iya, dia negatif Covid tapi meninggal penyakit jantung. Oke, 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 Kang. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali gitu ya. Jadi Iya, based on historical ketika kita berbicara Lemurian dengan teknologi yang sedemikian rupa. Jadi kalau iya. kita berbicara, jadi itu, aduh Kang, itu Kang. Tadi begitu saya nanya modern tuh kayak kejeduk, terus Kang Diki ngomong Iya, kayak jadi bangun gitu. Iya ya, iya, iya. modern dari sudut pandang mana nih? Jangan-jangan Iya, kita sekarang justru malah decline gitu, malah iya, turun gitu lah iya, kira-kira. iya, Nah, iya, oke Kang. Sekarang kita berbicara karya nyatanya, Kang, gitu ya. iya, Karena kan, iya. apa yang kita dapatkan malam hari ini justru besok kita harus ada aplikasinya minimal gitu. Nah, Betul, betul. apa sih yang diperlukan untuk membuat karya nyata kita sebagai azlama tadi gitu, Kang? Tidak hanya berritual, tidak hanya kita Iya, menjalankan secara apa ya, ya intinya intinya kemasannya gitu, tapi bagaimana kita iya. menjadikan diri ini menjadi manusia yang sejati gitu, Kang. Mangga silakan. Iya, intinya bersaksi dulu dong. Bersaksi dulu pada diri Hmm, sendiri. Karena hmm, bersaksi itu betul-betul dia harus menyaksikan dan merasakannya secara langsung. Jadi bukan hanya bersaksi, ngaku-ngaku bersaksi padahal mah tidak, begitu loh. Kan sekarang kebanyakan hmm. begitu ya, aku Iya. bersaksi padahal enggak. Kan Mmm, itu tuh mmm. sudah ngebohong ya. Ngebohong pada siapa? Pada diri sendiri dan ngebohong pada Allah, gitu loh. Oke, oke, Iya, oke, karena sebetulnya begini ya, kata oke. bersaksi, aku bersaksi itu sudah ada jauh sebelum yang namanya agama, Ibrahim juga lahir tuh sudah ada. Mmm, mhm, mhm. Karena dulu, ini ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain lah, ini lah ya Mmm, disebut ya, iya, asyhadu alla ilaha illallah. mmm, Nah, lah itu dipakai oleh suatu suku yang mereka menyembah dewa bulan. mmm, Mereka menyaksikan bulannya kan kelihatan bulannya ya. mmm, Aku bersaksi, dia ngelihat bulannya itu, mhm, 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 dia mhm, ngelihat bulannya. Aku bersaksi mmm, itu tengah bohong gitu, nggak ngebohong. mmm, Jadi, mmm, aku bersaksi tidak kebohong. Aku melihat bulannya, itulah yang aku sembah, si dewa bulan itu yang namanya Lat atau Lah. mmm, Nah, kalau Al itu kan the kan ya, misalnya Al-Quran, the Quran, mhm, Al-Mukarrom, the Mukarrom, begitu kan ya. iya, Nah, jadi lah itulah yang sebutan jauh sebelum Ibrahim ada juga itu sudah ada. mmm,
Jadi kalau misalnya kita mempelajari sesuatu itu memang harus jauh ke belakang. Sebetulnya Iya. itu referensinya banyak ya, yang tertulis juga banyak. Tapi Mmm, intinya ketika kita ingin cerdas dan ingin membuat karya nyata, intinya adalah bersaksi pada diri kita dulu sajalah dulu. oke. Karena kan katanya Allah itu lebih dekat dari nadi ya. Betul. Nah, kan itu baru katanya. Nah, Mmm, gimana mhm, kalau kita bersaksi secara langsung? Rasakanlah, rasakanlah apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga mmm, benar-benar kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan baik, begitu loh. mmm, mhm, mhm, Karena mhm, tiap pemimpin itu dia punya pola-pola yang berbeda. Khalifah mmm, itu kan pemimpin. Tiap mmm. individu itu adalah pemimpin. Antara pemimpin dan pemimpin itu kan koordinasi, bukan komando kan rantainya ya. Koordinasi, yes. Koordinasi, bukan rantai komando. Itu rantai Mmm, koordinasi. Jadi semua berkoordinasi, semua bekerja sama, semuanya itu saling menjaga, saling mengasah, saling ngasih, saling asuh. Saya ulangi lagi itu karena memang seperti itulah ajaran yang sebenarnya. mhm, Nah, mhm, mhm, mhm. bersaksi dululah pada diri. Oke. Nanti setelah bersaksi kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, barulah kita bersaksi pada suatu wujud, suatu zat yang bersifat wujud. Mmm, mhm, Kan mhm. salah satu sifatnya itu kan adalah wujud ya. Betul. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qadrat, irad, dan sebagainya. Iya, Nah, salah satu sifatnya itu wujud. mmm, Dan dengan jujurnya, dia mengaku zat, begitu kan ya? yes, Nah, yes, jadi wajibul wujud inilah yang harus kita kenali. Nah, setelah betul. itu barulah kita bisa terkonek dengan semuanya. Nah, barulah di sana kita bisa membuat karya-karya nyata. Karena karya nyata yang kita buat itu akan berbeda dengan karya nyata yang ada sudah ada sekarang sudah jadi industri itu beda. Mmm, Yang sekarang itu kan, begini, dia baik, tapi belum tentu bagus. mmm, Makanya halal, tapi belum tentu thoyyib, begitu loh. yes, Ya, mmm, kenapa dihalalkan dulu bukan dithoyyibkan dulu, begitu loh. mmm. Orang-orang sakit kan dari makanan yang halal ya. Dan oke, oke, Kang, oke. Iya, sok aja lihat, halal kan ya, tapi tidak thoyyib gitu Tapi tidak masalahnya. tahu wah bener, kenapa nggak ada cap Heeh, toyib gitu, Kang, ya? Kan sekarang ada iya cap begitu. halal. Nah, kayaknya Iya. Kang Diki kayaknya perlu bikin capnya toyib, Kang, kayaknya, Kang. Karena ya itulah dia. Kenapa dihalalkan dulu, sebelum dithoyyibkan? Kan harusnya kita Mhm, periksa loh, ini zatnya seperti ini, baiknya untuk tubuh seperti ini. Nah, makanya saya bikin mmm, produk-produk yang seperti itu, produk-produk yang thoyyib, makanan-makanan yang thoyyib. Misalnya, mmm, kita bikin mmm, peternakan. Nah, si ayamnya itu tidak divaksin mmm, dan si pakannya juga kita bikin sendiri, begitu loh. Jadi mhm, ayam yang kita jual itu sehat. Dan mhm, untuk masih lingkungan sendiri, tidak dijual keluar, itu masih belum. Tapi kecuali kalau nanti ingin bergabung silahkan. Nah, oke, jadi ayam, kemudian kita punya pengembukaan sapi, punya itu untuk pangan. Kita, kaos juga kita sudah ada, kaos akselerator dan sebagainya dari serat bambu. mmm, Kemudian, nanti kalau soal papan dan sebagainya, kita nanti buat, rumah-rumah yang memang energinya itu mandiri. Jadi mmm, orang lain mati lampu, kita mah tidak, begitu loh. oke, Ya, tapi sekarang sudah ada permen, peraturan mmm, menteri yang mmm. akan memajak yang tinggi itu, sumber-sumber listrik di luar PLN, Oh dan gitu, Kang? baru, iya, Oh dan itu kayaknya baru ya. kayaknya move-nya Kang Diki udah mulai ketahuan kayaknya. Oh, mereka udah tahu banyak, mereka Oke, udah tahu banyak. Yang namanya mmm, baterai sudah saya ajarkan ke Batan kok. mhm, mhm, Batan mhm. sudah saya ajarkan cara membuat baterai tapi nggak bikin. Kayak Terus balik lagi pupuk ya? organik iya, pupuk organik saya kerjasamakan kok dengan itu BUMN-BUMN. Yang ini Enggak yang juga? bergerak dalam Nggak bidang pupuk, nggak juga gitu. Akhirnya saya be langsung ajarkan saja ke petani cara eee, bikinnya. bensin air gimana, Kang? Nah, itu bahan bakar air, itu tuh Bahan bakar bagaimana air, cara sorry. memisahkan yang namanya, hidrogen dengan oksigen. Mmm, Sebetulnya itu sudah bisa digunakan untuk kendaraan bermotor, bisa. mmm, mmm, Tapi kan itu mengganggu kartel, mhm, mhm, mhm. mengganggu yang namanya bayangkan kalau misalnya mereka bangkrut banyak juga pengangguran kan ya. Iya, iya, iya. Ya contohnya, tapi bisa win-win solution kan. Ya Mmm, akhirnya sekarang kita ambil win-win solution-nya. Kita mmm, kasih saja itu mobil-mobil yang sekarang itu jadi irit, sangat irit.
Ya contohlah, itu kan sekarang saya sudah pakai tuh, yang bolak-balik Warawiri Bandung Jakarta terus, itu lumayanlah sudah 127 bensinnya, 1 liter 27 kilo. Hmm, hmm. Irit kan, ya Irit Bandung tuh kan? Jakarta bisalah 5 liter aja mah lah gitu kan. Wah itu keren pisan, Kang. Mau, nanti Eee, ngobrol lah, nanti ngobrol ya. oke siap Iya, siap. ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya, Kang. Iya. Oke oke, jadi tadi satu adalah bersaksi, Kang. Oke ya, jadi yang penting Bersaksi, ya adalah bersaksi. bersaksi bukan mengatakan aku menyaksikan, tapi bersaksi Secara kita jujur dan benar-benar menyaksikan hal itu sebenar-benarnya. karena hari Iya, iya, secara jujur dan sebenar-benarnya. Oke iya, oke, jujur dan sebenarnya. Oke, next iya, gimana, Kang? Jadi habis bersaksi iya. apa tuh? Setelah bersaksi, barulah kita akan terkonek. Karena kita sudah menyaksikan zat yang Hmm, memang dia menjadikan semuanya. Itu bisa loh. oke. Kenapa mesti manusia tidak bisa melihat itu? Iya Karena iya, memang tidak diajarkan semenjak awal. Yang betul. diajarkan itu adalah ceramah, 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 dan ceramah. Karena Hmm. sebetulnya yang harusnya itu adalah contoh, 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 dan contoh, begitu loh. Wah, oke Iya. oke Ya oke. Jadi ceramah mah bukan gampil penceramah gitu. tapi yang memberikan Bukan. contoh gitu ya, Kang, ya? Iya, iya, Ah, betul. oke oke. Jadi contohlah, contohlah. Makanya arti ulama itu kan akar katanya dari alim. Alim itu kan Betul dari ilm atau betul, ilmu. Jadi iya. yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, bukan penceramah, begitu loh. Oh, Jangan jadi antara ulama sama disalahartikan. penceramah dan ulama beda ya, Kang, ya? Beda, sangat beda tuh, beda Oh, oke banget. Iya, oke karena oke. seorang ulama itu adalah orang-orang berilmu yang benar-benar memakmurkan masyarakat dengan ilmunya. Dan dia akan memberi Mmm, contoh bagaimana dia bertindak, mmm, bagaimana dia memberikan yang namanya ilmu-ilmunya itu, sehingga orang-orang itu punya kail untuk mencari nafkah, gitu loh. Kail untuk mmm, mencari ikan. Jadi bukan ngasih ikan ulama itu, memberi kail. Kail mmm, dalam artian karya nyata. Karena dia sudah mhm, bersaksi duluan. mhm mhm Dia mhm sudah menyaksikan bagaimana ini Sang Maha Menjadikan, bagaimana ini mhm semesta, bagaimana mhm ini mhm molekular. Dan yang paling mhm. penting, yang pertama kali itu harus menyaksikan apa yang ada di dalam diri sendiri dulu. Oke. Jangan-jangan Iya. penceramah juga ngomong sesuatu yang dia juga belum saksikan sendiri gitu ya, Kang, ya? Ya iyalah, kan copas. Kan disebutnya juga ngawulang, Ngomong ngawulang. ngulang. Betul ya, dia ceritain sesuatu yang dia juga belum lihat, dia juga belum Iya, sampai. belum, Bisa belum. jadi Dan ya, Kang, ya, bisa jadi ya, ya. ya, ya, dan kalau misal kita bertanya lebih lanjut, "Kamu imani saja, jangan Hmm. bertanya," begitu kan. Padahal imani sudah sama Bank Mandiri kan. Aduh, Kang, nggak boleh nyebut merek di sini, Kang. Oh Jadi gitu? Oh nanti ya, itu baik, 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 baik. jadi nanti itu Ya. akan di ini, Kang, akan di apa namanya, disensor ya. Jadi Oh iya, iya. nggak boleh Ya nyebut sudah, Mandiri sudah. gitu, Kalau M enggak aja. endorse aja ke Enggak, Kang, mereka. enggak, Kang, bercanda, Kang, bercanda, Kang. Oke, hore hore, Kang, hore. Oke, Kang, jadi nomor satu adalah kita menyaksikan. Betul, saya setuju Iya, sekali iya, iya. dengan statement Kang Diki ini karena begitu berbicara menyaksikan dengan kata-kata syahidah, syahidah tidak ada statement untuk kita disuruh mempercayai kepada Allah gitu ya. Karena syahidah Iya. syahidah itu adalah menyaksikan gitu. Itu poin pentingnya. Nah, Menyaksikan, menyaksikan. menyaksikan. Oke. So, Ya. setelah terkoneksi, setelah saya menyaksikan, saya terkoneksi, what next, Kang? Nah, setelah itu barulah kita bersatu. Contohnya begini, Hmm. Hmm. manunggal manunggal atau esa, atau kemanunggalan, atau keesaan itu adalah ketika semua unsur-unsur itu bekerja sama. Oke. Jadi bukan melebur, Hmm. jadi Hmm. melebur lalu menjadi larut dan sebagainya, tidak, itu bekerja sama. Kemanunggalan inilah yang penting. Ya Oke. contohnya tubuh manusia. Itu kan kemanunggalan antara energi, antara aplikasi dan mesin. Hmm. Handphone itu kemanunggalan antara baterai, antara software dengan yang namanya mesinnya juga. Hmm. Eh, ini apa yang namanya air, air juga kemanunggalan, hidrogen 2, oksigen 1. Oke. Nah, nah tapi kemanunggalan kita inilah yang kemudian baru kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu Hmm. Zoltas kalau bahasa Lemuriannya, Oke. yang kita kenal dengan nama salat lah ya. Oke. Zoltas ya. Bagim Oke. ya, ya bagaimana kalau misalnya yang ke satunya belum lulus, kita ke yang kedua gitu kan aneh.
Aneh, betul Kang. Iya, Makanya kenapa disimpan nomor satunya syahadat baru sholat, gimana akan mengingat iya. sebelum menyaksikan kan gitu ya, gara-gara Iya, ya Kang ya? betul Oke, betul. ya, Nah, kita ya, juga sering ngebohong pada Allah tuh. hmm. Ngomongnya dengan nama Allah padahal mah enggak, kan kerja aja dengan nama gaji gitu kan. Oke, oke, oke. Kang, itu menarik Kang. Jadi kalau saya nangkap gitu ya, Tuhan adalah kreator. Ketika kita menyaksikan, kita akan menjadi co-kreator, bertemu antara kreator dan Iya co-kreator itu yang manunggal. iya Gitu Kang maksudnya Kang? iya iya, tapi itu juga kalau Oke. kita menuhankannya ya. Tapi selama ini kan Hmm. kita nyuruh-nyuruh ya. Hmm. Hmm. Ya Allah Hmm. jadikanlah aku ini, ya Allah jadikanlah aku itu, ya Allah jadikanlah eta ieu dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha ya. Hmm. Hmm. Ya Hmm. jadi Hmm. jadi Hmm. jadi Hmm. orang teh nitah gitu nyuruh. Oh, iya Kang, yang lucu gitu Kang ya, yang lucu Iya. begitu Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahayaya, Eh, ngomong tuh di awalnya, heeh, pokoknya iya untuk iya Allah aja, iya. selesainya nyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya. Nyuruh-nyuruh ya, iya. Dan di sana Oke, bukan disebut Allah oke. ya, disebutnya Rob, lillahi robbil alamin. Ah, Inna sholati wa betul. nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil, Rob. Robbil Kita alamin, belum yes. ya, ada yang Ya, membedakan antara Rob dengan Allah. Nanti iya, itu mah ya. iya, Ini karena terlalu iya, dalam nanti urusan ini mah. Nanti pasti kita tapi bahas di episode ya, 3 Kang. Ya. Jadi supaya kita bisa membedakan mana Rob, mana Malik, mana Ilah, iya, supaya kita iya, iya, nggak bias gitu. Oke Kang, betul. lanjut, Antara lanjut. Sang Maha Menjadikan dengan Sang Maha Menciptakan itu beda loh. That's it, that's it, Iya. that's it. Nah, nanti Yes. nanti kita bahas ya. Nah, Oke sekarang Kang. setelah itu, setelah kita baru bermanunggal, nah setelah kita bersaksi, barulah kita bisa bermanunggal. Hmm. Makanya dulu ada ajaran manunggaling kaulo gusti kan ya, yang Hmm. katanya Ya, dianggap sesat. ya. Katanya itu dianggap Disesatkan kan? sesat. Iya, Disesatkan. katanya dia disebut sesat. Heeh. Padahal ya kalau misalnya kita baca kitab suci ya, zalika Hmm. mablaghu minal ilm inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu biman ihtada. Hanya Ah, Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Dan hanya Rob oke. pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Betul. Kalau kita membaca lagi ya dengan benar. Ada 4 ayat Hmm. itu. Hmm. Tapi Ya. itu nantilah kita bahas ya. Jangan berani-berani Hmm. ngomong orang Oke. lain tersesat. Sedangkan dia sendiri disuruh bersumpah di hadapan Sang Maha Menjadikan bahwa dia paling benar sejagat aja nggak mau. Oh itu mah walahu alam bisawab katanya. Ya berarti dia nggak pede. tapi tapi Kang, kalau kalau ngomong-ngomong sesat, saya juga baca berita di situ kalau lihat Google gitu ya, Diki Iya. Zainal Arifin sesat gitu Kang. Gimana Kang? Nah justru itu, dia nggak baca 4 ayat itu, ada di Oh, An-Nahl 125, An-Najm 30, Al-An'am 117, dan satu lagi Al-Qalam ayat 7. iya Itu kan betul. jelas di sana kan, Iya, "Inna iya, iya. rabbaka," hanya Rob, Hmm. sesungguhnya Hmm. hanya Rob, Hmm. "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi," hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka, mereka sendiri belum tentu benar kok, gitu kan ya. Hmm. Nah, Betul, saya mau betul. berpegang pada itu saja. Berarti mereka Oke. sudah ujub, sombong, dan takabur, berani Oh, mengatakan orang lain sesat. betul, betul Kang. Berarti mereka tidak pernah baca kitab suci, begitu. Oke, oke. Jadi Kang, sikap terhadap orang yang menyesatkan kita gimana Kang? Saya mau belajar masalahnya. Begini, sikap iya, soalnya kerasa sendiri ya. Kalau buka Google oge, Abu Marlo sesat cenah. Iyalah. Oke, oke, Iya oke. ya, gini nih kalau sama-sama orang sesat ngobrol. Oke, oke. Ya, Ya, oke jadi Kang. begini, kita kita maklumi saja, karena mereka tidak tahu. Mungkin tidak tahu 4 ayat itu. Tapi mereka sudah Betul, merasa betul. paling tahu, paling benar sejagat. Kita anggap Hmm. saja mereka ini adalah orang-orang yang belum tahu atau yang lebih ekstrim lagi, mereka sakit gitu. Tapi yang sakit itu bukan fisik, jiwanya. Karena Oke, merasa oke. sudah ujub, sombong, dan takabur, merasa diri paling benar saja itu sudah aneh sebetulnya ya. Hmm, 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 Kita hmm, bisa hmm. anggap orang-orang yang merasa diri paling benar itu aneh karena benar menurut siapa? Hmm, hmm, Benar itu menurut siapa? Menurut kelompoknya, begitu kan ya? hmm, hmm, ya. Atau misalnya benarnya itu menurut pribadinya, yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Lihat dulu, look who's talking, begitu. Waduh, lu stalking bener Kang, setuju Kang. Bener Kang, bener Kang, benar Kang, benar, benar. Tapi yang jelas ya, setelah kita bisa bermanunggal, itu kan tahap keduanya ya, setelah kita Iya, bersaksi, setelah baru kita bermanunggal.
Setelah kita Hmm, bermanunggal dengan Sang Maha Menjadikan dan sebagainya dan semesta ini, menunggal itu bukan berarti melebur, tapi kita bekerja sama, iya. kita benar-benar tahu persis bagaimana kinerjanya. Setelah itu baru kita belajar pengendalian. Semuanya pengendalian ke dalam diri, pengendalian semuanya. Jadi kita bisa mengendalikan, bukan menahan ya, Hmm, mengendalikan. Karena menahan tuh sewaktu-waktu bisa jebol. Ya contohnya, ketika di bulan Ramadan kita, menahan, lihat ketika bukanya, jebol, bener Kang. ya balas dendam. Mhm mhm Coba mhm. kalau mengendalikan. Kalau Oke, pengendalian itu berbeda dengan menahan. Kalau mengendalikan itu kita mengenal bagaimana kinerja tubuh kita dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana itu mengendalikan rasa lapar yang ada di tubuh kita. Lapar itu muncul ketika energi kita sudah mulai ngedrop. Gitu. Tinggal hmm, bagaimana kita mengatur energi kita sehingga energi kita itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, oke, pengendalian. Nah, setelah itu yang keempat, mhm, barulah kita saling memakmurkan. mmm, oke, Nah, setelah kita saling memakmurkan semuanya dengan segala macam ilmu kita yang ada, dan mmm, kemudian semuanya sudah terjalin kemakmuran, nah barulah kita ascending. Kita akan ascending, naik yes yes, peringkat, ya, naik iya peringkat. Naik iya iya, peringkat ke tingkat yang setelah, yang ini, yang lebih tinggi lagi. oke. Ya kalau diterjemahkan mah ya sahadat, sholat, puasa, Sholat, zakat, dan haji. Kan betul gitu Kang, ya. itu luar biasa Sebetulnya mah Kang, itu, iya, itu Kang, bener sebetulnya mah Kang, itu. betul. Mendingan Nanti diajarin kayak gini sih Kang, jadi ngerti gitu Kang. Soalnya kalau 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 cuman ya itu tadi ya, kalau cuman iya, teks, kadang gini Kang, yang menarik adalah iya. teks itu bisa lebih tinggi daripada hati nurani sekarang Kang, gitu. Jadi si teks I ini iya. derajatnya bisa lebih tinggi dari hati nurani, itu kan Karena menarik gitu. apa? Hmm, Karena apa? Ketika kita mulai memunculkan yang lain selain teks ini akan dibully. Ya, hmm, oke. dibully, dikatakan sesat, "Kamu sesat!" Gitu kan. Wah, dilihat dari ngomongnya mah pengalaman ini kayaknya ya. Ya sama-samalah kita berpengalaman. Gitu ya Kang ya, kalau ngomongin Iya. pengalaman tuh memang enak gitu ya Kang ya, nggak ada yang Heeh heeh. ditutup-tutupin, nggak ada Iya. yang direkayasa karena memang dialami gitu ya. Jadi Iya iya. daripada banyak tahu mending banyak mengalami, gitu Iya kira-kira ya. iya. Dan Ya bagaimana seperti kita itu. akan tahu jalan yang lurus kalau tanpa tersesat dulu, dan memang tersesat itu penting dalam kehidupan gitulah kira-kira. Itu Tapi quotes dari Kang Diki. tapi kadang-kadang ya, ketika Heeh. kita tersesat, ketemulah sesuatu yang indah. Ah, Contohnya, kita hmm, tersesat di hutan. Kita hmm, menemukan suatu tempat yang belum pernah didatangi orang lain. hmm. Ya rek naon kadinya cenah meureunnya. Iya benar kan, rek naon gadinya. Karena Menurut mereka menurut yang mereka, oke. terbiasa dengan kehidupannya. Oke Kan oke. kita makan disebutnya new normal kita mah ya. Betul betul Orang-orang yang betul normal yang baru begitu. Bukan betul. normal berdasarkan mereka, tapi mereka ingin selalu nyebut-nyebut orang itu harus normal berdasarkan gaya mereka. Padahal kita mah sudah new normal ya. Udah lama Kang new normalnya gitu ya. Iya, iya kita mah sudah Jadi, lama new normal. betul. Jadi ada 2 derajat Kang, sesat baru dan sesat lama. Yang sesat baru ya Iya, udahlah ya. iya iya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Diki ya, luar biasa malam hari ini kita banyak Eh, sekali ilmu yang menyesatkan. Ya gimana Kang? iya, sesat itu sesuai aturan, kan sesat sesuai aturan. Oke oke, sesat Iya itu kan, sesuai kita mah atur sesat ya. Mhm kita mhm mah mhm. sesat sesuai aturan semesta. Oke Kan Kang. singkatan sesat itu ya. Betul 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 Heeh, betul. nggak Setuju Kang. apa-apa Oke, dan tidak lupa juga menyapa Bli Wayan Mustika, guru kita juga. Apa kabar Pak Wayan? Nanti saya Ah, mohon memberikan apa ya, closing statement lah gitu ya, karena ya. closing statement beliau itu sangat ditunggu-tunggu dan Pak Wayan Mustika juga pasti akan hadir lagi di Dialog Positif. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan Mustika malam hari ini yang hadir bersama-sama kita. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, oke Kang Diki, hatur nuhun. Saya banyak sih Kang Sawang Suna. yang pengen saya diskusikan, yang pengen Oh saya iya nya. tanyain, tapi apa ya, karena kita harus berbagi juga Iya, statement-statement ini yang kepada siapapun yang mau bertanya gitu. Karena yang ini iya iya. tadi belum waktunya raise hand juga Bu Intan udah angkat tangan gitu ya, Iya dan ini iya menarik iya gitu. iya. Nah, Iya. sekarang teman-teman baik yang di YouTube, baik yang di sini ada yang mau bertanya melalui raise hand boleh, melalui chat boleh, silahkan tulis dan silahkan raise hand untuk mau berdiskusi dengan kita langsung, silahkan. Oke,
Yang pertama, wah ini sih selalu kalau ada Bu Intan selalu seru pastinya. Kita sapa dulu Iya, iya. Ibu Intan Nugroho. Selamat malam Ibu. Halo Selamat Ibu. malam, Abu. Halo Kak D, apa kabar? Oh, Sehat. still Ibu One kemana aja Bu? Piece. Ada aja, banyak yang lain kan yang nanya kalau sama Kak D, waduh haram hukumnya tidak bertanya. Oh Soalnya gitu ya. Oke, oke, oke. saya kan Silakan. distraction. Kalau ikut ininya apa kuliah-kuliahnya Kang Diki, saya adalah distraction. Nah, saya Oke. mau distract tadi Iya. di mute lagi. Sesama orang sesat, ya. Kang Diki, Iya. Yo. ini mau ngomong macem-macem, nggak susah lah. Si Abu belum khatam tuh urusan lemurian. Saya kan hampir 10 tahun sama Kang Diki. Jadi Oh nanyanya, gitu ya. iya dia sebelum tahu tuh. Cuman mau nanya satu, itu Ya. anjing siapa yang gonggong? Oh. Nah itu dia. Itu namanya si Godas. Oh iya. Si Enggak. Godas. Bercanda. Jadi saya itu udah dianggap orang sesat juga. Kalau lagi berenang nih Kang Diki, jadi Iya. begini-begini kan, ke blending. Nah si Abu belum ngerti Iya. tuh ngapain kan. Nah Iya, jadi iya, mesti iya. diterangin tuh. Terus semesta ada balamin segala, belum tahu dia. Nah sekarang saya tanya Iya. yang udah tahu aja deh. Yang udah tahu aja. Jadi udah hampir 10 tahun sama Kang Diki, bagaimana nggak tahu. Oke. Lah, kok hang? Bu Bu Intan, Intan. Bu Intannya nggak Karena hang. pintar dan Nah, cerdas. udah aman. Oh iya, Ya, iya, iya. mangga silakan Bu Intan. Orang pintar dan cerdas. Ya kan? Iya, Tadi kan iya, iya. saya balik ke laptop aja ya. Iya, iya, Daripada iya. nanya-nanya tentang Allah yang roh segala macam kan belum Iya, ngerti iya, mereka. iya, iya. Nah, jadi orang pintar dan cerdas. Nah, saya kepengen kalau bisa Kang Diki contohkan lebih gamblang lagi orang-orang yang berkeliaran sekarang ini yang mengaku dirinya pintar gitu loh. Siapa aja gitu kan tadi kan belum dibilangin. Oh, Jadi supaya kita nih jadi nggak terkecoh sama orang-orang itu gitu. Orang pintar gitu aja, itu Kang. yang minum. Mau say hello aja. Ya, ya. Oke, Orang pintar oke. itu yang minum tolak angin ya. Oke, Orang pintar oke, thank you Bu minum Intan. tolak angin. Ya, ya. Oke Kang, mungkin parameter indikator klasifikasi yang sekarang lagi berkeliaran gitu. Karena kan balik lagi Kang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang secara realitas sedang hidup di era media. Itu nomor satu. Di mana Ya. era media ini adalah yang mengepung kita. Tadi kita sudah banyak berbicara bahwa kita lagi dikepung sama rekayasa yang sangat besar dengan media. Bahkan Tuh. orang bisa lebih percaya terhadap media yang dia tidak rasakan langsung daripada suara Oh, hatinya sendiri. Gitulah kira-kira ya. Nah, betul, jadi betul. intinya adalah yang mungkin ada kaitan dengan pertanyaan Ibu Intan adalah bagaimana kita mewaspadai orang-orang pintar ini, ciri-cirinya gimana gitulah kira-kira kan. Ya, begini, orang-orang pintar itu dia tidak membuat karya nyata. Hmm. Jadi dia membuat karya kata. Oke. Oke. Orang Kang. yang cerdas, dia membuat karya nyata. Dan karya nyata yang sangat bermanfaat bagi umat. Itu saja sih intinya. Antara karya kata dan karya nyata itu sangat jelas kan ya. Nah, bagaimana tapi ada juga orang yang memanfaatkan kecerdasannya itu untuk, untuk mencelakakan orang juga bisa begitu. Karena kecerdasan itu netral, dia itu seperti pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Bisa dipergunakan untuk apa saja. Itu Doraisen lagi tuh Bu Intan. Nah, jadi intinya itulah. Sederhana sebetulnya. Pintar, kata. Cerdas, nyata. Jadi zaman sekarang kita dikepung oleh media dan sebagainya memang sebenarnya seperti itu. Ya contohnya berita-berita sekarang itu kan dikendalikan oleh media. Fakta dan sebagainya kita tidak pernah menyaksikan sendiri. Betul. Padahal kita diajarkan untuk berkonfirmasi atau istilahnya tabayun. Betul. Nah, ketika kita sudah belajar konfirmasi, kita mengkonfirmasikan segala sesuatu yang sebetulnya itu ajaran yang luhur, yang tinggi. Nah, kita tidak akan mudah terkecoh oleh media. Dan kita juga tidak akan mudah terkecoh oleh referensi. Betul. Karena ketika kita menguak referensi, ya contohnya ginilah, ini pelajaran sejarah, ada pelajaran sejarah kan. Nah, sejarah itu kan dibuat pemenang perang. Kenyataannya seperti apa kan kita tidak tahu. Ya. Nah, satu tambah satu sama dengan 2 itu adalah kesepakatan.
Boleh nggak kalau kita tidak sepakat? Boleh. Boleh kan. Tapi Iya. yang tidak sepakat dibully, begitu kan ya? Iya, Iya, Kang. Bener. iya, iya, karena kita masuk ke satu sistem yang memang sistem itulah yang membuat kita menjadi seperti ini, begitu. Iya. Yang sudah terbukti sistem itulah yang membuat kita menjadi semakin mundur, bukan semakin maju. Menjadi masyarakat yang konsumer, masyarakat yang hanya bisa belanja, bukan untuk membuat sendiri, begitu loh. Oke. Akhirnya kita ketergantungan negara-negara produsen. Hmm, Padahal hmm, bahan-bahan dari sini loh, hmm. dari Indonesia. Oke, oke. Pokoknya Lebar. lebar ya, Kang, ya. Tapi Kang, Iya, menurut Kang Diki progressing kita, oke, saya bicara dulu sedikit 75 tahun iya, Indonesia merdeka, let's say gitu ya. Nah, iya, iya. pandangan Kang Diki dari progressing hari ini tentang kesadaran kita masyarakat, dari pandangan Kang Diki, ini kesadarannya semakin meningkat terhadap hal-hal ini nggak, Kang, kira-kira? Sepertinya itu subjektif ya. Jadi tiap orang itu punya ini masing-masing. Tapi yang jelas begini, Oke. orang-orang yang ini yang mulai sadar Hmm, akan ini ya, akan bahwa yang seperti yang saya katakan itu, semua hmm. penjelasan-penjelasan saya itu sekarang sudah semakin banyak. Nah, oke, oke, setuju, Kang. Sekarang mungkin sudah Setuju. sudah masuk ke puluhan juta sekarang itu sebetulnya ya. Oke. Cuma Iya, oke. masih silence lah. Nanti Oke. lama-lama Oke. akan jadi majority. Hmm, hmm, Karena orang hmm, sekarang sudah mulai mempertanyakan. hmm. Sudah bukan bertanya lagi, tapi sudah mempertanyakan. Beda Hmm, antara bertanya dengan mempertanyakan itu sudah lain. hmm, Rata-rata yang mempertanyakan itu orang yang sudah paham, tapi akhirnya mereka itu mulai mengkritisi. hmm. Nah, Ada apa nih mengkritisi, gitu ya? Mulai iya, kerasa gitu ya? mulai kerasa, mulai mengkritisi. Hmm, Tapi hmm, rata-rata akhirnya semua pada diam. Diam itu karena diberangus, dibungkam, dan akhirnya dibully. hmm, hmm, Mereka hmm. paling takut sama manusia kok, Iya. sama lingkungannya. Hmm, hmm, hmm. Jadi ketika lingkungannya itu membuli mereka dengan kata-kata sesat saja kayak tadi. Kamu Hmm, sesat hmm, itu mereka sudah takut. hmm, 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 Dan akhirnya mereka memilih diam. hmm, Tapi hmm. sekarang yang seperti itu sudah luar biasa banyak loh. Setuju, Kang. Setuju. Sangat luar biasa banyak. Hanya Oke. masalahnya mereka lebih menghargai orang-orang yang belum nyampe. Akhirnya Hmm. mereka lebih banyak diamnya. Kata Oke. mereka Jadi silence is golden. Tapi kalau kata saya, silence of the lamb. jadi lem chop atau Kang ya. Itu mastik di Swiss, Kang. Oke, 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 Bu Intan, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Jadi kalau ngomong siapa ya repot ngomong siapa. Tapi kita Iya, iya mengenal jangan. dari ciri-cirinya Iya, gitu ya. Karena iya, kalau mengenal jangan. dari ciri-ciri, tadi menarik sekali gitu. Iya, iya, Pintar itu kata, tapi kalau cerdas itu adalah karya. Dan iya. berarti ini sekarang lagi mau masuk ke dalam era berkarya yang lebih baik lagi. Nah, jadi tenang, yang Iya. frekuensi-frekuensi seperti itu sedang bermunculan di masyarakat kita. So, ya udah gitu ya. Santai Iya, aja. Oke. kata orang Sunda Uh, ting peceng hul. Iya. ting pecenghul ya Kang ya. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan menarik Kang dari chat gitu ya. Saya bacain. Kang Diki nanya dong katanya, syahadatku masih belum penuh nih, jalan pintas untuk bersaksi gimana atuh katanya. Umur udah kepala 6 aja belum sampai ke persaksian. Tanya guru lain malah beribet gitu. Nah, gimana pandangan Kang Diki tentang syahadat tadi yang persaksian tadi? Boleh Ya dikasih komentar sedikit Kang? mau tidak mau ya ke diri sendiri dulu kan. Tadi kan saya sudah mulai itu apa, kasih kisi-kisi. Diri Hmm. sendiri dulu. Nah, setelah kita mengenal diri baru akan mengenal siapa Tuhannya kan. Hmm. That's Jadi it. mau tidak That's mau it. iya, mau tidak mau ya diri sendiri dulu lah, kita move in baru move on begitu loh. Jadi kenali dulu Oke. semua yang ada di dalam diri kita. Bagaimana sistemnya, Hmm. bagaimana pola kerjanya, bagaimana alirannya, bagaimana energinya, bagaimana kita mampu, ini apa, ini ajalah dulu. Bisa kita sakit, coba sendiri dulu beresi. Nah, dari sana itu sudah mulai ada koneksi. Rata-rata kita ini dekat tapi jauh dengan diri itu. Hmm. Hmm. Yang jauh-jauh didekatin ke diri gitu loh. Hmm. Hmm. Ya seperti HP lah, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Iya, bener Kang. Betul. Ya soalnya ngumpul itu marahin HP semua. Hmm. Nah, jadi Hmm. aduh, jadi inilah kita.
seringnya kita itu lebih suka memperhatikan orang lain Oke. dan lebih suka coba omongkan diri sendiri dulu. Kita berbicara dengan diri sendiri dulu. Mhm. Eee, Ya introspeksi itu secara keseluruhan lah. Oke. Holistik ya, Kang, ya? Lahir batin. Iya, iya, holistic. Mhm. Oke. Stik suci. Bukan bukan holy cow. Oke, oke. Dan mungkin itu akan kita bahas kupas lebih detail lagi di next Iya, episode kali ya tentang iya, hal-hal itu iya, gitu iya, ya. iya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi tentang syahadat gitu. Oke, kita langsung terhubung dengan Ibu Mia Indra. Silakan Ibu. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Mangga Salam Ibu silakan. warahmatullah. salam kenal. Assalamualaikum Kang Diki Jainal. Ya. Agar-agaran kita tadi, aduh resep. Memang saya mungkin tadi agak terlambat ya. Tapi saya mulai tertarik dengan untuk memahami kecerdasan dengan alam semesta ini kan topiknya. Iya, Bu. Ya. Kemudian Kang Diki tadi menyampaikan mulailah kecerdasan dengan diri kita sendiri. Betul. Di sini saya sebetulnya hanya mau share apa Iya. yang tadi dijelaskan, diuraikan oleh Kang Diki itu saya sudah alami. Iya, Bu, iya. Belajarlah berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Betul, Bu, Yang betul. apakah ini juga yang disebut self talk ya Kang Diki? Iya. Ya. Nah, Betul. mungkin untuk kenapa saya share karena saya punya pengalaman 30 tahun lebih lah. Ya urusannya sama, memang kebetulan waktu dia harus saya katakan saya ada tumor di kepala, di batang otak, yang itu membuat saya dari tahun ke tahun ke dokter, operasi, ini itu terus gitu. Sampai akhirnya menemukan satu saat di mana saya katanya sedokter lah saya bukannya riak ya, tapi di satu negara saya harus operasi. Kemudian saya sampai mendapatkan ke negara yang lebih besar lagi yang sangat ahli untuk bedah otak, dia bilang tidak perlu selama kamu masih bisa bersikap sehari-hari, kamu bisa terima klien, kamu bisa kerja dan sebagainya, sudah jangan itu dianggap. Nomor satu, jagalah diri kamu sendiri sesehat mungkin. Anggap, nah ini kata-kata yang saya tidak akan lupa, kebetulan dia ahli bedah syaraf yang muslim juga. Dia bilang, anggaplah itu bagian dari tubuh kamu. Jadilah, berkawanlah dengan dia. Sejak itu, Kang Diki, saya selalu bahkan menamakan dia ya Mickey Mouse, si Iya. Jadi dari yang tadinya bertahun-tahun harus minum obat, harus ke dokter, operasi, akhirnya ketika saya setiap merasakan sesuatu yang nggak nyaman, itu memang ada si Mickey Mouse itu memang tetap ada. Bahkan sampai setahun yang lalu pun masih ada. Tapi saya berteman dengan dia. Nah, alhamdulillah ya sampai sekarang saya masih bisa berjalan seperti ini. Usia saya udah jalan 70 loh Kang Diki. Oh, tahu, Bu. Tapi nggak kelihatan. Nah, tetapi pengalaman itu yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai ya bisa diikuti apa yang diajarkan oleh Kang Diki adalah saya gunakan juga kepada organ-organ saya yang lain. Ya mau ya udah umur segini kan udah banyak yang rareot lah gitu ya. Iya. Jadi setiap contohnya aja misalnya, ya saya juga pernah jatuh, ya kebanyakan ya sepeda atau apa kalau jatuh, si kaki kita kan udah operasi segala macam. Tapi sekarang yang saya katakan adalah, halo lutut, janganlah kamu sakit, yuk kita berjalan bersama-sama. Kita kan harus sholat, kita harus sujud, kita harus ruku. Yuk bersama-sama, yuk kita bisa menjalankan tugas ini supaya kita nggak dirugikan gitu. Jadi bicara dengan organ tubuh itu, saya berbicara saya semacam menyampaikan dan berteman gitu dengan semua yang ada itu. Nggak cuman lutut, banyak pengalaman di diri saya yang tadi emang udah mau mulai rongsokan ini, tapi memang itu alhamdulillah. Nah, artinya saya akhirnya gunakan ini juga untuk ya klien-klien yang coba deh kamu self talk. Memang sih ada sih adik kelas psikolog Ida Ayu itu dia memang menguasai metode self talking. Cuman kalau saya ya untuk saat ini lebih share pengalaman saja gitu. Iya. Nah, jadi mungkin yang saya bisa sampaikan adalah makasih Bu. Self talk itu kita dapat lakukan dengan lafazkan dalam hati
atau kita bicara dengan suara lantang, dia ngomong dengan diri sendiri. Betul, betul. Ya, itu aja Betul. share saya. Oke. Aduh, terima kasih. Salam. warahmatullahi Hatur nuhun wabarakatuh. Ibu. Wah, Waalaikumsalam. ini Nah, ini. luar biasa. Ini Iya, namanya iya. testimoni gitu ya. Kalau Iya, testimoni testimoni. udah pasti sesuatu yang dialami dan udah pasti sesuatu yang benar-benar Iya, terjadi. Oke, Kang Diki, mangga silakan pengalaman. untuk diberikan komentar, mangga. Ya jelas. Ibu tuh tidak ria, Ibu, tapi Ibu Mia. Yang jelas, Ibu itu betul-betul ini testimoni yang memang benar-benar penting. Karena Hmm. bukan apa-apa. Inilah kita. Inilah manusia yang cerdas. Manusia dan tubuh itu sangat cerdas. Tubuh itu bisa diajak bekerja sama. Sebelum kita saling asah, saling asih, saling asuh dengan yang lain, saling asah, saling asih, saling asuhlah dengan diri sendiri, begitu loh. Nah, Hmm. inilah salah satu contohnya yang Ibu Mia lakukan adalah dengan self-talking. Tapi jangan kebablasan juga, nantinya jadi S3. Hmm. Surah Seri Sorangan. Coba tolong ditranslate Kang, Surah Seri Sorangan Kang, di sini banyak yang nggak ngerti bahasa Sunda Kang. Ketawa-ketawa sendiri. Oh, Atau oke. KKS lah, KKS. Gitu. KKS. Oke. Jangan sampai kebablasan juga. Jadi betul-betul kita harus mengontrol semuanya. Nanti jangan sampai malah jadi schizofren. Itu malah sakit jiwa begitu itu mah ya. Hmm. Tapi memang inilah kecerdasan semesta yang ada di dalam diri kita yang dicontohkan tadi oleh Ibu Mia. Nah, itulah kecerdasan salah satu, salah dua, salah tiga kecerdasan dari badannya Ibu Mia dan itu berlaku di semua badan yang lain juga. Hanya tinggal mencocokkan dengan frekuensi tiap badan masing-masing. Karena frekuensi tiap badan pun berbeda-beda. Tinggal Oke. bagaimana enaknya. Hmm. Begitu. Oke. Ada lagi? Atur nuhun. Kang, jadi saya ingin sedikit bertanya karena ini belum ada raise hand dan belum ada chat dan sebentar lagi kita akan mengajak Pak Wayan Mustika juga untuk bergabung ya. Jadi sebentar lagi kita akan ngobrol. Gini Kang Diki kan banyak berkecimpung di dalam healing gitu ya kira-kira ya. Banyak berkecimpung di dalam healing untuk menyembuhkan dan seterusnya. Kang boleh cerita nggak Kang kira-kira majority kebanyakan orang yang berkeluh kesah itu penyakitnya disebabkan oleh apa Kang? Apa sih the most? Gimana Kang? Oke, gimana? Boleh diceritain kira-kira Kang? Ya, istilahnya mah stres lah orang-orangnya itu banyak yang psikosomatis, orang-orang yang ini apa. Tapi banyak juga orang-orang yang sebetulnya dia itu dari psikis, dari psikosomatis, tapi ingin ada pihak yang disalahkan begitu. Oke, jadi nyari yang disalahin gitu ya, gara-gara iya. itu gitu ya. Ya, gara-gara gue disantet gitu kan. Oh, gara-gara aku diteluh begitu. Oke. Terus dia punya ini, punya itu, wah gara-gara gue dipelet dan sebagainya. Nah, tapi ya kita harus ngayun di sana. Oke. Nah, untuk di bidang healing atau pengobatan itu kita memang harus cerdas juga menghadapi mereka. Jadi cerdas bukan dalam artian kita tidak menyuruh mereka ini dan itu, tapi kita bantu saja tanpa banyak bicara. Tahu-tahu beres saja. Makanya kan itu bisa cara jarak jauh juga begitu kan ya. Jadi meskipun orangnya tidak tahu, kita bisa bantu juga dengan kecerdasan semesta. Kita manfaatkan kecerdasan semesta itu untuk mengkonek di tubuh si orang pasiennya itu yang dari secara jarak jauh, meskipun itu di Amerika, meskipun itu di Eropa dan sebagainya. Jadi Itu jarak tidak ada masalah. nggak ada pengaruh ya Kang ya? Tidak ada, antar galaksi pun sebetulnya bisa karena ada wormhole atau yang namanya shortcut antara jarak itu. Oke. Jadi saya batasi pasien saya itu sehari 600-an. Karena tapi sekarang karena COVID ini sementara saya tutup dulu. Bukan apa-apa. Takutnya ada jebakan Batman. Nanti di-COVID-kan. Padahal bukan itu gitu ya. Bukan. Seperti ginilah. Sekarang COVID, contohnya COVID ya. Menurut dokter Terawan juga COVID itu tidak berbahaya loh. Yang lebih berbahaya demam berdarah, difteri, terus yang namanya SARS, flu burung dan sebagainya. Ini kata Menteri Kesehatan ya. Nah, jadi yang membunuh orang itu bukan COVID, tapi penyakit bawaannya begitu. Nah, ini fakta. Nah, tapi kenapa dimunculkan itu? Nah, itulah peran media. Inilah peran media, luar biasanya media. Manusia itu dibuat social distancing. Jadi dia ada distance. Ada yang namanya jarak antara satu orang dan yang lain. Secara psikologis itu bisa mempengaruhi loh.
Nanti bisa bikin orang-orang saling mencuriga. Tapi apakah berlaku di kita? Oh, ternyata tidak. Di Yes. kita mah dilanggar semuanya. Jebret, 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 jebret. Ah, kajen gitu. Eh, eh. Lucu di kita mah, tapi asik juga sih. Oke, Kang Jadi dikit Kang. Ini orang-orang ada yang ya, bertanya, kalau lupus gimana Kang? Lupus. lupus itu serigala artinya bahasa Latinnya. Jadi lupus itu kan sebenarnya penyakit darah, itu biasanya yang saya beresin tuh di tulang belakang ya. Sudah banyak kok yang sembuh, yang bisa sembuh, yang oleh kecerdasan semestanya itu si lupusnya sendiri sudah tidak ada malah. Bolehlah nanti kali-kali orang yang kena lupus itu dia bikin testimoni ya, ada itu. Oke. Tapi memang harus harus kita ada komunikasi juga. Oke. Dengan diri itu ada komunikasi. Oke, hatur nuhun Kang. Ibu Mia, hatur nuhun, luar biasa sekali Ya, ceritanya, Ibu Mia luar menginspirasi sekali. biasa. Hatur nuhun. Ibu Jadi, Mia luar biasa. nah itu tadi ya, ketika kalimat datang dari kecerdasan, Kang Diki mengatakan sesuatu, ada testimoninya, kita dipertemukan Iya. dengan testimoni, maka ini akan menjadi sesuatu yang indah malam hari ini gitu ya. Jadi Iya. ini terbukti gitu, bukan karya kata tapi karya nyata gitu. Nyata. Kira-kira. Ya. Nyata. Oke, kita ke Mbak Puspa Anom, silakan Mbak. Halo, selamat malam Kang Abu. Selamat malam Mbak Puspa, apa kabar? Selamat Gimana? malam. Gimana Bali? Oh, aman. Aman. Oke, silakan Mbak Puspa. Oh ya, selamat malam juga buat guru saya, Guru Dr. Mustike. Selamat malam. Selamat malam, ya. Oke. Apa namanya? Saya cukup ini ya, merasa terhibur. Selama ini kan saya suka belajar nih kemana-mana, tapi kok saya ngerasa nggak pinter-pinter gitu loh. Ternyata nggak apa-apa ya, saya nggak pinter. Yang penting karya nyatanya ada gitu. Iya, yang penting cerdas. Saya nggak tahu saya cerdas apa nggak, tapi karya nyatanya ada gitu. Mending pede saja daripada minder. Oke. Silakan. Kang Diki, saya kan juga termasuk orang sesat yang suka ini ngomong sama tubuh saya ini. Misalnya kalau sinus saya kambuh, saya ajak dia ngomong gitu. Iya. Nah, ngomong kadang tentang kosinus. Ngomong tentang kosinus dan tangan gitu. Itu apa? Kan sinus, kosinus, tangan. Oh. Itu bahasan orang pintar ya. Kalau kita mah cerdas nggak usah bahas. Udah, cukup. Untung saya nggak pintar, makanya saya lupa bahasa. Gini kan untuk sakit-sakit tertentu mungkin istilahnya karena psikosomatis. Ada memori masa silam yang mempengaruhi sehingga dia jadi sakit kan gitu ya. Jadi sebelum kita self talk itu, sebelum kita, kalau bahasa saya itu self hypnosis biasanya, bagaimana untuk membantu kan ada anchor ya biasanya ya, kayak pagar untuk kita bisa langsung masuk bicara ke tubuh kita itu. Nah, untuk yang agak parah gitu, bagaimana kiat-kiatnya gitu maksudnya. Oh, untuk ngelewatin gapnya gitu ya kira-kira ya. Oke. Silakan. Terima kasih Mbak Puspa. Mangga Kang Diki. Iya kan begini. Cerdas itu dia akan tahu bahwa masa lalu itu tidak akan balik lagi kan ya. Nah, tadi kan ada anchor, tapi bukan merek bir ya. Itu anchor itu atau misalnya itu batas-batas dan sebagainya dan itu ya. Yang jelas ini batasan-batasannya itu sebetulnya kita sendiri yang membuat batasan itu. Kitalah yang membuat batasan-batasan itu. Pikiran kitalah yang membuat batasan-batasan itu. Karena pikiran kitalah yang merekayasa batasan-batasan itu. Nah, coba deh munculkan kecerdasan kita. Batasan itulah yang akan kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan batasannya? Kecerdasan kitalah yang nanti akan mengetahui bahwa masa lalu itu tidak akan balik lagi. Itu his story atau her story. Karena dua-duanya harus seimbang antara his dan her. Betul. Jadi tergantung ngomong sama siapa ya. Iya, his story atau her story gitu kan. Oke. Karena hidup kita itu hari ini dan detik ini. Kecerdasan itu hanya muncul ketika kita hidup pada hari ini dan detik ini. Masa depan itu masih misteri. Masa lalu itu history atau her story. Tapi masa kinilah, di detik inilah kita hidup. Nah, coba deh
hidup kita di detik ini dan hari ini. Makanya muncullah kecerdasan itu. Masa lalu itu pelajaran memang agar tidak terulang. Keledai juga tidak akan masuk ke lubang 2 kali. Tapi manusia itu masalahnya sering menikmati lubang-lubang itu. Ya, jadi ulang lagi gitu ya. Iya, karena seringkali manusia itu menikmati rasa sakit. Dan contohnya begini, orang mengaku yang namanya marah itu tidak enak. Bohong, kenapa diulang-ulang? Manusia itu menikmati sesuatu yang diulang-ulang. Kalau jatuh, pasti manusia berhati-hati, dia tidak mau jatuh karena sakit. Tapi kenapa sakit hati itu selalu diulang-ulang dan selalu dibagikan pada orang lain? Begitu loh. Istilahnya Oke. curhat, padahal berbagi kebencian. Ya, sok lihat aja orang-orang curhat sana, curhat ini, curhat sana, curhat sini. Apakah dia curhat atau dia membagikan kebenciannya pada orang? Oke. Nah, pertanyaannya, yang jujurnya yang mana nih gitu loh. Kemudian sedih. Kesedihan itu dia ceritakan pada orang-orang itu. Agar orang-orang itu tahu kesusahannya dia. Malah saking sedihnya, dia jauh lebih mengasihani dirinya sendiri. Akhirnya muncullah self pity atau dia terlalu berkasihan pada dirinya sendiri. Marah, benci, sedih. Padahal marah, benci, sedih itu adalah diajarkan. Orang diajarkan untuk marah. Orang diajarkan untuk benci. Orang diajarkan untuk yang namanya sedih dan sebagainya. Ya satu contoh lah ya. Kita marah. Kalau di sini tuh marah ketika dihina, begitu kan. Tapi kan penghinaan tiap bangsa itu beda-beda. Satu contoh, misalnya di kita diludahi orang itu penghinaan luar biasa kan ya. Ya. Tapi di satu suku di pedalaman Afrika itu diludahi orang itu adalah tanda cinta. Kecrot gitu kan. Oh, dia cinta. Gitu. Padahal di sini udah hijau di mata itu. Cerot gitu, di sini hijau led gitu kan. Nah, itu tanda cinta. Kanlah sedikit-sedikit geleh-geleh gitu. Geleh-geleh. Yang bahaya beda tempat gitu ya, Kang. Beda tempat menggunakan cara yang sama gitu ya. Nah, itu dia. Misalnya dipegang kepala itu penghinaan luar biasa, tapi di tukang cukur mah dipegang kepala lempang-lempang aja. Begitu kan dia. Dan semua memaklumi. Nah, disinilah makanya ketika kecerdasan itu baru bisa muncul ketika perasaan-perasaan subjektif yang ada di dalam diri kita ini itu mulai tersingkirkan karena kita hidup hari ini dan detik ini. Masa lalu adalah history dan itu atau history dan itu pelajaran. Dan masa depan itu masih misteri. Masa depan akan terbentuk mulai bagus itu kalau misalnya kita memaksimalkan hari ini dan detik ini. Itulah kecerdasan. Jadi inilah karya nyata yang kita buat sekarang, hari ini dan detik ini. Mudah-mudahan di masa depan akan menjadi lebih baik, kalau tidak meteor jatuh di kepala kita. Oke, luar biasa. Anyway, Mbak Puspa, tidak pernah ada cerita baru dari masa lalu, jadi ya udah gitu ya. Jadi kita make new another story here and now, gitu itu poinnya. Wah, boleh tepuk tangan dulu buat Kang Diki ya, luar biasa Kang Diki, hatur nuhun. Pertanyaannya masih banyak, tapi ini udah jam 21.26 gitu ya. Kita menyapa dulu guru kita, Pak Wayan Mustika, boleh untuk di-unmute Bapak. Selamat malam. Waduh, Pak Wayan, apa kabar Pak? Baik. Ini seru nih, Avenger lagi ngumpul nih ya malam hari ini, luar biasa nih. Oke, Pak Wayan Mustika, tampaknya kita sebelum penutupan, sebelum nanti final statement yang akan diberikan oleh Kang Diki, tentu saja kita sangat-sangat rindu dengan wejangan atau sangat-sangat rindu dengan cahaya-cahaya yang disampaikan oleh Pak Wayan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Saya dari tadi ketawa-ketawa sendiri tapi malu buka video. Ketahuan ketawanya. Kalau sama Kang Diki mah bercanda banyak. Iya. Ya, saya memantau tadi, lalu kepikiran tiba-tiba bahwa di beberapa tokoh di saat ini itu ada yang membawa kepada masa lalu, mundur ke masa lalu. Tetapi harapannya adalah membawa pandangan mundur ke masa lalu itu untuk maju kepada kecerdasan di masa depan. Itu salah satunya Kang Diki. Tapi banyak juga yang membawa kita jauh ke masa depan, tetapi malah jadi mundur. Ya, mengerti ya? Mundur dalam kesadaran.
Dibawanya ke Betul, masa depan. Oh, tentang alam iya. sana, alam tapi justru mundur di masa lalu. Kalau Kang Diki malah diajak kita mundur untuk menemukan sesuatu yang membuat kita maju ke masa depan. Nah, karena seperti cerita tadi yang disampaikan Kang Diki luar biasa banyak itu, eh, ada beberapa kecerdasan. Kecerdasan masa lalu tertidur, kecerdasan masa depan adalah mimpi, tetapi kecerdasan yang benar-benar sadar itu adalah kecerdasan saat ini. Seperti yang disampaikan Kang Diki. Jadi kecerdasan di masa lalu tertidur. Kemudian di masa depan kecerdasan itu mimpi-mimpi. Karena kita mimpi-mimpi dengan fiksi-fiksi masa depan itu. Dengan harapan-harapan di masa depan. Tetapi yang nyata itu adalah yang saat ini. Nah, bagaimana kita menggunakan kecerdasan yang ada di saat ini? Persis seperti yang disampaikan Bu Mia tadi. Bagaimana kita berbicara, terkoneksi dengan kecerdasan semesta tak terbatas yang ada sebagai jiwa kita, sebagai tubuh kita, untuk berbincang kepadanya agar dia menentukan apa yang diinginkan oleh kecerdasan sadar yang ada saat ini. Entah untuk menerima apa yang tadi dianggap tidak normal, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang normal, karena tujuan kita kan memang untuk belajar menerima segala sesuatu, seperti yang disampaikan Kang Diki. Penolakan-penolakan kita yang menciptakan penderitaan. Sehingga ketika kita menolak ini, menolak itu, kita menderita. Tapi begitu kita belajar menerima, ya kita tidak ada penolakan. Kalau tidak ada penerimaan, maka tidak ada reaktif. Ya, tidak ada reaktif. Jadi hasil tesnya pasti non-reaktif, karena tidak ada penolakan terhadap apa yang tadinya kita anggap berbahaya dalam tubuh kita. Itu sering terjadi. Makanya banyak orang tubuhnya cacat, tetapi dia gembira. Tapi banyak orang tubuhnya sehat, tetapi dia banyak keluhan tentang penyakit. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi apa yang disampaikan Kang Diki seperti itu. Nanti tugas kita adalah manunggal kecerdasan saat ini, yaitu kecerdasan sadar saat ini yang terbangun itu, manunggal dengan kecerdasan yang tertidur di masa lalu dan kecerdasan yang bermimpi di masa depan. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap pada beberapa orang. Artinya kita bisa mengakses kecerdasan masa lalu kita yang terdiam dalam DNA kita dengan sejarah-sejarah itu, lalu kita menggunakannya untuk mengakses mimpi-mimpi di masa depan apa yang kita inginkan dengan kecerdasan yang saat ini ada sebagai penghubung. Nah, tugas Kang Diki adalah menjadi jembatan untuk menceritakan bahwa di masa lalu ada kecerdasan, di masa depan ada kecerdasan, sekarang ayo berangkat dengan bekal-bekal masa lalu itu yang dibangunkan kecerdasan di masa lalu untuk dibawa maju ke masa depan. Nah, kira-kira itu yang tertangkap dari perbincangan malam ini. Itu bisa kalau sama Kang Diki itu bisa lebih panjang lagi itu ceritanya kalau ngomongin kecerdasan semesta. Wah, luar biasa, luar biasa. Waduh, Pak Wayan, terima kasih banyak. Mohon nanti waktunya di awal September Pak Wayan kembali lagi ke Dialog Positif. Mohon waktunya nanti Pak Wayan. Hatur nuhun Pak Wayan, hatur nuhun. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Selamat boleh. malam. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan ya, luar biasa ya. Kalau Pak Wayan udah bicara, gitu ya, luar biasa. Oke, Kang Diki, ngobrol hoyong lami sebenarnya sama Kang Diki, tapi waktu gitu ya. Insya Allah. Kang Diki, tapi jangan bosan pun. Saya memohon untuk Kang Diki selalu kembali kepada dialog. Hayu. Asik. Oke, setuju ya teman-teman ya semua ya, setuju ya. Oke, Kang Diki, so final statement episode 111, silakan. Ya cerdaslah gitu. Jadi begini, inilah kecerdasan semesta yang ada di dalam diri kita. Move in, barulah move on. Itu ajalah intinya. Luar biasa. Simple, tetapi sangat esensial. Mari kita selalu belajar ke dalam, karena segala sesuatu yang paling benar sampai 3 kali ini, bukan sesuatu yang dilihat di luar, tetapi keotentikan yang terjadi di dalam dirimu. So, carilah ke dalam, karena semua jawaban sudah ada di dalam dirimu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Diki, hatur nuhun. Kita